591 Pengorbanan Bab Ganda. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sudah lama sekali Fang Yuan tidak datang ke Tanah Suci Istana Kekaisaran, dan dia telah memasuki Gedung 88 yang sejati berkali-kali, tetapi dia tidak pernah melupakan niat awalnya datang ke Dataran Utara. Yaitu untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Dia membutuhkan pemandangan seperti sebelumnya Gu untuk menyelamatkan Gunung Danghun. Ada banyak kesulitan dan tantangan untuk mendapatkan Gu ini, yang terpenting adalah dengan seseorang. Orang ini adalah Tai Bai Yunseng. Sejak Tai Bai Yunseng bergabung dengan pasukan suku Hei, Fang Yuan telah menaruh perhatiannya padanya. Beberapa bulan yang lalu, Fang Yuan mengungkap beberapa informasi. Ketika Hei Loulan memperoleh token pemilik satu sisi, dia dapat menjelajahi hadiah setiap putaran. Tai Bai Yunseng telah pergi mengunjunginya dan bertanya tentang keberadaan Gu Rentang Hidup. Tetapi pada saat itu, Gedung 88 yang sejati belum memiliki Gu Rentang Hidup. Ketika lantai 55 telah mengembun, Hei Loulan memberitahu Tai Bai Yunseng bahwa dia telah menemukan Gu Rentang Hidup 15 tahun. Setelah lantai 55 terbentuk sempurna, Hei Loulan menyelidiki lokasi Gu Rentang Hidup dan dapat mengetahui dengan tepat bahwa itu adalah hadiah untuk menyelesaikan ronde ke-85. Sejak saat itu, Tai Bai Yunseng telah mengerahkan seluruh energinya di lantai 55. Dia memanggil banyak Master Gu, membentuk kelompok besar dan dengan paksa menerobos ronde-ronde tersebut. Mengandalkan kekuatan, prestise, dan hadiahnya yang besar, bersama dengan berulang kali meminta Hei Loulan dan para ahli lainnya, dia benar-benar membuat kemajuan yang cepat. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tai Bai Yunseng menghabiskan semua kekayaannya dan akhirnya mampu mencapai ronde ke-85. Fang Yuan tentu saja tidak ingin melihat Tai Bai Yunseng mendapatkan apa yang diinginkannya. Tai Bai Yunseng sudah tua, dan tidak memiliki banyak rentang hidup yang tersisa, sudah menjadi perilaku alami baginya untuk meningkatkan rentang hidupnya dengan Gu Rentang Hidup. Tetapi jika dia benar-benar mendapatkan Gu Rentang Hidup ini, dia pasti tidak akan mengambil risiko untuk maju menjadi abadi. Jika dia tidak mengambil risiko untuk maju ke alam abadi, tidak akan ada inspirasi dari langit dan bumi yang akan membentuk lanskap Gu abadi seperti sebelumnya. Jika tidak ada lanskap seperti sebelumnya Gu, bagaimana Fang Yuan akan menyelamatkan Gunung Danghun yang akan segera lenyap? Terutama beberapa hari terakhir, dia telah mempelajari lebih banyak informasi. Tai Bai Yunseng telah mencoba berkali-kali untuk melewati babak tersebut dan dia telah menemukan harapan. Dia tidak ragu untuk meminjam dari Hei Loulan dan bahkan menyetujui syarat Hei Loulan untuk menjadi tetua eksternal suku Hei. Tai Bai Yunseng kemudian dapat menggunakan sumber daya suku Hei untuk merekrut sejumlah besar ahli dan membentuk barisan yang kuat, menyerbu ke lantai 55 untuk melakukan serangan terakhir. Meskipun Tai Bai Yunseng mengambil risiko untuk maju ke keabadian dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan berhati-hati dan tidak berani mengambil risiko, memutuskan untuk campur tangan secara pribadi. Waktu tidak menunggu siapapun. Fang Yuan bermaksud untuk menyingkirkan keinginan Mo Yao terlebih dahulu, menangani masalah internal sebelum menyerang masalah eksternal. Tetapi masalah ini tidak mengalami kemajuan apapun, jadi sekarang, dia menggunakan token pemiliknya untuk diam-diam menyusup ke lantai 55. Situasi lantai 55 telah diselidiki oleh Tai Bai Yunseng. Ada sungai darah yang agung dan agung mengalir di sini, dan di kedalaman sungai, ada istana darah legendaris dan mistis yang didirikan. Istana darah memiliki 3 aula besar dan 69 aula tambahan. Setiap aula berisi sejumlah besar cacing Gu jalur darah serta penjaga binatang buas darah. Kelompok besar cacing Gu jalur darah memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi selama mereka dibunuh satu persatu selama jangka waktu tertentu, akan ada saatnya mereka semua dibantai. Masalahnya adalah binatang buas darah. Bahkan setelah monster darah ini terbunuh, mereka akan menyerap darah dan bangkit kembali dalam waktu singkat. Orang bisa mengatakan bahwa mereka bisa dibunuh tetapi tidak terbunuh, tidak ada cara untuk mengurangi jumlah mereka. Beberapa kali upaya Tai Bai Yunseng untuk melewati babak tersebut semuanya digagalkan oleh monster darah ini. Namun pada upaya terakhir, dia secara tidak sengaja menemukan kejutan yang menyenangkan, selama mereka terus menyerang ke depan hingga ke bagian dalam aula besar dan mengambil token perintah yang tergantung di balok utama, mereka dapat membuat monster darah menghilang. Penemuan ini melahirkan kepercayaan diri yang kuat pada Tai Bai Yunseng. Dia benar-benar miskin sekarang,
dan tidak ragu untuk menjual dirinya kepada suku Hei, meminjam dana dan membentuk kelompok Master Gu untuk maju melalui babak ini. Ketika Fang Yuan diam-diam memasuki lantai ini, kelompok Tai Bai Yun Seng telah menyerang melalui 33 aula samping dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit untuk mencapai aula utama yang menjulang tinggi. Fang Yuan mengeluarkan token pemilik 6 sisi, dan dengan satu pikiran, segera menguasai lantai ini sepenuhnya. Token pemilik 6 sisi dapat membuat Fang Yuan mengendalikan hingga 6 lantai di gedung 88 yang sejati. Fang Yuan telah menggunakannya sekali untuk mengendalikan lantai ke-7. Sekarang, dia menggunakannya untuk kedua kalinya untuk mengendalikan lantai ke-55 ini. Hei Loulan memiliki token pemilik satu sisi dan lantai yang dia kendalikan adalah lantai ke-5. Dengan perubahan pikiran, sosok Fang Yuan menghilang di tempat dan muncul di balok utama aula besar. Dia duduk santai di balok utama, dan tidak jauh darinya ada token perintah penting itu. Dengan sedikit konsentrasi, adegan pertempuran Tai Bai Yun Seng dan kelompoknya muncul di benak Fang Yuan. Semakin dalam mereka menuju aula besar, semakin banyak penjaga binatang buas darah, dan pertempuran yang terjadi sangat intens. Kelompok Tai Bai Yun Seng ini bahkan tidak memiliki 50 orang sekarang. Mereka telah menyerang ke depan sepanjang jalan, menderita korban yang sangat banyak yang meninggalkan jejak mayat di sepanjang jalan. Dua ahli Gu Master peringkat 5 yang hebat, Zhu Zai dan Gao Yang, bergantian menjadi garda depan kelompok tersebut. Sementara itu, Tai Bai Yun Seng, sebagai Gu Master penyembuh nomor 1 di dataran utara generasi ini, dilindungi di tengah formasi. Dia terus-menerus menggunakan Gu manusia seperti sebelumnya, sinar cahaya melesat ke depan dan menyinari mayat-mayat, membangkitkan Gu Master, atau menyinari Gu Master yang masih hidup, menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan esensi purba mereka dalam sekejap. Tetapi bahkan Tai Bai Yun Seng, Gu Master tahap puncak peringkat 5, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Para Master Gu terus berjatuhan, dan meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia benar-benar tidak dapat menyelamatkan semua orang. Monster darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari setiap koridor di dekat aula besar dan setiap ruangan, menghalangi jalan kelompok itu dengan jumlah yang sangat banyak. Semakin dekat mereka dengan token perintah utama, semakin kuat monster darah itu. Dan monster darah dapat menyerap darah untuk pulih dan bangkit kembali dengan cepat. Pada saat Tai Bai Yun Seng dan kelompoknya menyerbu ke tempat ini, monster darah yang telah mereka bunuh dalam perjalanan mereka sekali lagi bangkit dan mengejar mereka, menghalangi jalan mereka kembali. Situasinya menjadi sangat berbahaya. Tidak heran Tai Bai Yun Seng mengambil risiko untuk maju ke keabadian di kehidupanku sebelumnya. Kesulitan ronde ini agak tinggi, kecuali jika seorang Master Gu jalur darah bekerja sama dengan mereka. Fang Yuan mengendalikan tempat ini dan dapat melihat tindakan yang diambil Tai Bai Yun Seng semudah membaca garis telapak tangannya. Bagi seorang Master Gu jalur darah, ronde ini tidak kurang dari surga. Dengan begitu banyak guliar jalur darah yang harus ditaklukkan dan monster darah yang harus dilahap, kultivasi jalur darah mereka akan menguat dengan cepat. Sayang sekali jalur darah tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Karena leluhur laut darah, seorang Gu Master jalur darah akan terus-menerus diburu oleh jalur yang benar begitu mereka muncul. Dan karena Gu Master jalur darah dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tempur mereka, bahkan Gu Master Iblis pun sangat takut padanya. Seringkali, ketika seorang Gu Master jalur darah ditemukan, mereka tidak hanya akan diburu oleh jalur yang benar, mereka juga akan menderita serangan diam-diam dari Gu Master jalur iblis. Bahkan tidak ada satupun Gu Master jalur darah di antara pasukan suku Hei. Bahkan jika mereka ada, mereka tersembunyi dalam-dalam dan tidak akan muncul untuk digunakan Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan memastikan sejenak dan tahu dengan jelas bahwa peluang Tai Bai Yun Seng untuk berhasil sangat kecil. Kekhawatiran di hatinya segera menghilang lebih dari setengahnya. Fang Yuan berbaring di balok dan mengeluarkan lebih besar dari, menghabiskan waktu sambil memperhatikan kemajuan Tai Bai Yun Seng. Kematian mungkin terjadi saat maju melalui bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan merencanakan lanskap seperti sebelumnya Gu, dan tidak bisa membiarkan Tai Bai Yun Seng mati saat ini. Bunuh, kita harus menerobos pengepungan ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Wajah Tai Bai Yun Seng dipenuhi noda darah, meraung keras untuk meningkatkan moral. Gelombang binatang buas darah meraung dan menggeram, sebelum menerkam kelompok itu seperti gelombang raksasa berwarna darah.
Aula besar itu adalah pemandangan yang tenang. Fang Yuan membolak-balik halaman buku dengan santai sambil menyesuaikan postur tubuhnya agar lebih nyaman. Gur, seekor monster berdarah dengan kepala harimau dan tubuh kuda menggeram dengan marah sambil mengamuk di antara kelompok Master Gu. Dua Master Gu menghadapi serangannya, satu tewas sementara yang lain terluka parah. Manusia seperti sebelumnya, Tai Bai Yun Seng berteriak dan mengangkat telapak tangannya, cahaya putih segera melesat keluar dan menyinari Master Gu yang terluka itu. Master Gu segera memulihkan keadaannya yang sebelumnya tidak terluka. Luka-luka mengerikan dari serangan monster berdarah itu menghilang tanpa jejak. Master Gu terengah-engah dengan kasar, dia masih ketakutan, mundur kembali ke belakang garis depan. Celah pertahanan yang ditinggalkannya segera diisi oleh Master Gu lainnya. Namun, mayat Master Gu yang sudah mati itu diserbu oleh monster berdarah dan diseret dengan kasar. Tai Bai Yun Seng tidak bergerak. Tanpa maju ke alam abadi, bahkan Master Gu peringkat 5 akan memiliki esensi purba yang terbatas dan harus menggunakannya dengan hati-hati. Terlebih lagi, cacing Gu milik Master Gu yang sudah mati itu rusak parah, cacing Gu pertahanannya bahkan tertusuk dan hancur. Bahkan jika dia dibangkitkan, dia akan terbunuh lagi. Master Gu yang tersisa berduka dan mengutuk, tetapi mereka hanya bisa melihat mayat rekan mereka dirobek dengan gila-gilaan oleh lebih dari 10 monster darah. Monster darah sangat sensitif terhadap darah dan bahkan sedikit bau darah bisa membuat mereka menjadi gila. Dengan menelan darah organisme yang lebih kuat, mereka bisa memperkuat diri mereka sendiri. Segera, darah Master Gu yang sudah mati itu sepenuhnya diserap oleh monster darah. Seluruh mayat menjadi mumi yang mengering, menciptakan tontonan yang menyedihkan. Binatang buas yang telah menyerap darahnya mulai menumbuhkan bentuk seperti manusia. Beberapa menumbuhkan mata seperti manusia, beberapa menumbuhkan beberapa telinga manusia, dan beberapa menumbuhkan lengan manusia yang lincah. Namun, ketika mereka menghabiskan waktu untuk menyerap mayat tersebut, tekanan pada Tai Bai Yun Seng dan kelompoknya sangat berkurang dan mereka mengambil kesempatan berharga ini untuk menerobos dan bergerak maju puluhan langkah. Fang Yuan membalik halaman lebih besar dari ke bab 3, bagian 14. Northern Dark Ice Soul membangunkan kakak perempuannya Desolate Ancient Moon, dan keduanya kembali meminta nasihat dari Gu Kognisi tentang cara menyelamatkan ayah mereka. Gu Kognisi berkata, manusia, Gunung Chengbai telah menghilang, siapa yang tahu kapan akan terbentuk lagi. Aku juga tidak yakin dengan cara lain untuk menghidupkan kembali ayahmu. Namun, tidak perlu berkecil hati, kamu dapat mencoba bertanya kepada Gu Kebijaksanaan. Aku adalah ibunya, kebijaksanaan adalah kristalisasi kognisi. Murid melampaui guru, hal-hal yang tidak diketahui Gu Kognisi, belum tentu tidak diketahui oleh Gu Kebijaksanaan. Di bawah arahan Gu Kognisi, Northern Dark Ice Soul dan Desolate Ancient Moon menemukan Gu Kebijaksanaan. Gu Kebijaksanaan memiliki sedikit hubungan dengan Renzu, saat itu Renzu telah menggunakan Gu aturan dan peraturan untuk menangkapnya. Namun, ia berhasil melarikan diri pada akhirnya. Awalnya, Gu Kebijaksanaan tidak bersedia membantu Northern Dark Ice Soul dan Desolate Ancient Moon. Namun, melihat bahwa mereka diperkenalkan oleh Gu Kognisi induknya, ia dengan enggan berkata, "Oh manusia, aku dapat menunjukkan jalan yang benar. Namun, aku butuh imbalan, salah satu dari kalian harus menyerahkan usia paruh baya kalian kepadaku. Aku akan memberikan usia paruh bayaku kepadamu." Desolate Ancient Moon segera menjawab tanpa ragu-ragu. Ia dibangunkan oleh adik laki-lakinya, Northern Dark Ice Soul, dan telah dianugerahi makna hidupnya yaitu menghidupkan kembali ayahnya, Renzu. Karena itu, ia segera menjawab tanpa bermaksud memberikannya kepada orang lain. Northern Dark Ice Soul tidak dapat berdebat dengan saudara perempuannya dan hanya bisa membiarkannya menawarkan usia paruh bayanya. Ini berarti, begitu masa muda Desolate Ancient Moon berlalu, dia akan langsung melewati usia paruh baya untuk mencapai usia tua. Namun untuk menyelamatkan ayahnya, dia tidak memiliki banyak keraguan. Gu Kebijaksanaan memperoleh usia paruh baya Desolate Ancient Moon dan memberinya arahan, di tengah gurun emas di barat, ada laut biru yang tenang tanpa riak, datar seperti cermin. Itu adalah sumber semua makhluk hidup, semua kehidupan di dunia berasal dari sana. Dan di kedalaman laut biru terdapat banyak gu kehidupan yang menyinari semua makhluk hidup. Kamu perlu menyusup ke laut, menangkap gu kehidupan berbentuk manusia dan membawanya ke pantai.
Gu kehidupan berbentuk manusia ini dapat menganugerahkan ayahmu kehidupan baru. Namun ingat, kamu tidak dapat menghabiskan lebih dari 15 menit di laut, jika tidak, Anda akan berasimilasi dengan laut. Gu kebijaksanaan menambahkan kalimat lain di bagian akhir, sangat sulit untuk menemukan gu kehidupan berbentuk manusia. Hanya orang yang benar-benar memahami kebenaran kehidupan yang dapat melakukannya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, jangan salahkan solusi saya karena tidak mudah digunakan. Desolate Ancient Moon ingin menanyakan sesuatu, tetapi gu kebijaksanaan dengan cepat terbang menjauh dan tidak memberi kesempatan kepada kedua bersaudara itu untuk bertanya. Teriakan dan tangisan yang riuh bergema di mana-mana. Binatang buas darah itu melonjak maju seperti gelombang laut. Tai Bai Yun Seng dan kelompoknya seperti karang, menahan serangan binatang buas darah itu berulang kali, sementara juga bergerak maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Hampir sampai, kita hanya berjarak 300 langkah dari pintu aula besar. Seseorang berteriak, meningkatkan moral. Hati-hati. Tiba-tiba, seorang Master Gu di samping memperingatkan. Master Gu yang telah mencoba meningkatkan moral itu linglung dan saat berikutnya, seekor binatang buas darah dengan kepala naga dan tubuh beruang menghantamnya dengan keras. Retak. Tulang rusuk Master Gu langsung hancur karena benturan, dan darah yang dihembuskannya mengandung potongan-potongan organ dalam. Tubuhnya terpental akibat benturan, Master Gu di belakang mencoba menghentikannya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, formasi berubah kacau dan terjadi krisis yang membuatnya runtuh. Bertahanlah, teruslah bertahan. Tai Bai Yun Seng, wajahnya berlumuran darah, berteriak marah dengan kecemasan yang luar biasa. Dalam situasi pertempuran seperti itu, jika Master Gu berpencar, mereka akan segera dicabik-cabik oleh monster darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Hanya dengan Master Gu yang bekerja dalam formasi yang rapat, mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Master Gu mundur selangkah demi selangkah, sejumlah besar monster darah menghancurkan garis pertahanan dan menerkam mereka dengan ganas. Jeritan menyedihkan mulai terdengar terus-menerus. Banyak Master Gu yang masih memulihkan esensi purba mereka sebanyak mungkin. Karena terkejut, mereka segera dicabik-cabik oleh monster darah. Monster darah seperti belalang sembah mengacungkan lengan sabitnya dan menyerang di bagian paling depan. Swiss, kepala seorang Master Gu terpotong, darah mulai menyembur keluar dari leher Master Gu dan kepalanya melayang tinggi. Tetapi sebelum jatuh, kepalanya dicengkeram oleh seekor binatang buas darah yang terbang di udara dan dengan menelan ditelan ke bawah. Tetapi darah merah membara jatuh, memercik tepat ke wajah Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng dengan cepat menyeka darah dan hampir tidak bisa membuka matanya, bau darah yang pekat menyerang hidungnya, dan membuat sekelompok binatang buas darah gelisah. Selesai, hati Tai Bai Yun Seng tenggelam ke dasar, tetapi tepat pada saat ini, sosok yang menerkam bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung. Bum bum bum, setelah beberapa putaran, sosok itu membunuh monster darah belalang dan akhirnya menstabilkan formasi di titik akhir ini. Itu adalah Zhu Zai, seorang Master Gu peringkat 5, seorang ahli terkenal dari jalur iblis. Semua orang diselamatkan, merasa seperti mereka diseret kembali dari tebing. Tetapi Zhu Zai juga membayar harganya, ada 3 luka baru di tubuhnya, semuanya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Tai Bai Yun Seng dengan cepat mengaktifkan Gu Men As Before untuk menyembuhkannya. Zhu Zai memulihkan keadaannya sebelumnya dan luka-luka baru itu benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, esensi purbanya yang sangat terkuras pulih kembali. Hanya saja beberapa Gu yang dapat dibuang yang telah digunakannya untuk mendapatkan ledakan kekuatan pertempurannya sebelumnya tidak dapat dipulihkan. Men As Before hanya dapat menargetkan tubuh manusia dan tidak berpengaruh pada cacing Gu. Men As Before ini memiliki efek yang luar biasa, tetapi sayangnya, itu tidak dapat digunakan pada tubuh sendiri. Fang Yuan mendesah sebelum menatap kembali ke buku di tangannya sekali lagi. Desolate Ancient Moon dan Northern Dark Ice Soul menempuh perjalanan yang sulit melalui padang pasir keemasan dan tiba di tengah padang pasir tempat mereka melihat Laut Biru. Laut Biru itu begitu indah sehingga tidak ada yang lebih indah dari yang dapat dibayangkan. Seperti kata kebijaksanaan Gu, bahkan angin kencang tidak dapat menyebabkan riak sedikit pun di Laut Biru. Dengan pasir keemasan yang lembut di sekitarnya, Laut Biru tampak seperti batu permata biru tua yang tertanam di kain emas ini.
Kedua bersaudara itu menyusup ke kedalaman laut dan benar saja menemukan sejumlah besar gu kehidupan yang dikemas bersama di kedalaman laut. Gu kehidupan ini seperti permata biru. Namun, mereka memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Beberapa tampak seperti anak kuda, beberapa seperti harimau atau macan tutul, beberapa seperti elang atau merpati, sementara beberapa seperti ular atau naga banjir. Kedua bersaudara itu terpesona oleh pemandangan itu. Mereka melihat semua jenis gu kehidupan dari bunga, burung, ikan, serangga, binatang buas, manusia salju, manusia berbulu dan semua bentuk lainnya, kecuali gu kehidupan berbentuk manusia. Tanpa daya, kedua bersaudara itu hanya bisa keluar dari laut dan kembali ke pantai. Saat mereka meninggalkan Laut Biru, seekor rusa berbentuk gu yang dipegang Northern Dark Ice Soul, mengeluarkan cahaya lembut sebelum melompat ke pasir dan berubah menjadi seekor rusa. Ini adalah kelahiran sebuah kehidupan. Kedua bersaudara itu melihat pemandangan ini dengan heran, dengan mata terbuka lebar. Baru setelah rusa itu melompat jauh, kakak perempuan Desolate Ancient Moon tiba-tiba mengerti, tidak heran kebijaksanaan Gu terbang segera setelah berbicara dan tidak membiarkan kita mempertanyakannya. Aku telah memahami kebenaran kehidupan. Kebenaran kehidupan, apa sebenarnya itu? Northern Dark Ice Soul bertanya dengan cepat. Desolate Ancient Moon menunjuk ke arah Laut Biru di depan mereka dan bertanya balik, katakan padaku, jika kita benar-benar menemukan Gu kehidupan, permata biru berbentuk manusia, dan kita membawanya kembali, akan berubah menjadi apa? Northern Dark Ice Soul berpikir sejenak dan menjawab, seharusnya seperti rusa itu dan berubah menjadi bentuk kehidupan yang aktif, kan? Tiba-tiba dia tampak bingung. Desolate Ancient Moon menatapnya sambil tersenyum, sepertinya kau juga sudah mengerti. Kita adalah bentuk kehidupan ini. Kita terbentuk dari Gu kehidupan. Kita sendiri adalah permata biru berbentuk manusia. Northern Dark Ice Soul benar-benar mengerti, dari mana manusia berasal. Gu kebijaksanaan telah menjelaskannya sebelumnya, Laut Biru ini adalah sumber dari semua makhluk hidup, semua kehidupan di dunia berasal dari sini. Manusia, secara alami juga berasal dari sini. Ayah mereka Renzu dulunya adalah permata biru di kedalaman laut ini. Secara kebetulan, ia dapat keluar dari laut dan membentuk bentuk kehidupan yang bersemangat yang menjelajahi dunia, bertahan hidup dengan susah payah dan mencapai tahap ini. Namun manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, jadi berapa banyak permata berbentuk manusia yang ada di lautan yang begitu luas? Jumlahnya pasti sangat sedikit, dan sangat mungkin Renzu adalah satu-satunya. Mencari permata biru kecil di lautan yang begitu luas, betapa besar proyek ini. Ini jauh lebih sulit daripada Desolate Ancient Moon mencari satu-satunya Gu yang berhasil di Gunung Chengbai. Aku tahu metode yang bisa memberi kita Gu kehidupan berbentuk manusia dengan cepat. Desolate Ancient Moon tiba-tiba berkata, metode apa? Northern Dark Ice Soul punya firasat buruk. Desolate Ancient Moon tersenyum, itu. Aku akan pergi ke dasar laut dan berasimilasi dengan Laut Biru ini, kembali menjadi Gu kehidupan. Meskipun Desolate Ancient Moon telah berubah menjadi monster, dia pada hakikat adalah manusia. Esensi hidupnya tidak berubah. Karena dia manusia, begitu dia berasimilasi, dia akan membentuk permata biru berbentuk manusia seperti Gu kehidupan. Spekulasi ini tidak salah. Tidak heran Gu kebijaksanaan berkata, tetapi ingatlah, kamu tidak boleh menghabiskan lebih dari 15 menit di laut, jika tidak, kamu akan berasimilasi dengan laut. Kata-kata Gu kebijaksanaan tidak mengandung kata-kata yang berlebihan. Gu kebijaksanaan juga berkata, jika kamu tidak dapat melakukannya, jangan salahkan solusiku karena tidak mudah digunakan. Seseorang dapat menganalisis dari kalimat ini, sangat mungkin tidak ada permata biru berbentuk manusia di Laut Biru. Jika saudara kandung tidak bersedia mengorbankan diri mereka sendiri, mereka tidak akan dapat memperoleh Gu kehidupan berbentuk manusia. Karena itu, jangan salahkan aku, Gu kebijaksanaan, jika kamu tidak dapat melakukannya. Tidak, kau tidak bisa mengorbankan dirimu seperti ini, kakak perempuan. Northern Dark Ice Soul segera membujuk. Meskipun ia ingin menghidupkan kembali ayahnya, ia tidak ingin mengorbankan saudara perempuannya sendiri. Aku harus melakukannya, makna hidupku adalah menghidupkan kembali ayah. Desolate Ancient Moon menjawab dengan tenang. Northern Dark Ice Soul tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dialah yang memberi makna ini pada kehidupan Desolate Ancient Moon, dan Desolate Ancient Moon hidup untuk ini. Dengan kata lain, jika ayahnya tidak bisa dihidupkan kembali,
tidak akan ada makna dalam hidupnya. Lalu apa gunanya untuk terus hidup? Selama ia mengorbankan dirinya, ia bisa menghidupkan kembali ayahnya. Ini adalah makna terbesar dari kehidupan Desolate Ancient Moon. Manusia pada awalnya adalah permata dunia. Hanya saja, apakah permata itu cemerlang atau tidak, kita harus memolesnya. Setiap upaya yang kita lakukan, setiap pilihan yang kita ambil, semuanya memoles permata kita masing-masing. Dan manusia hanya bisa memperoleh kehidupan dengan mengorbankan kehidupan. Desolate Ancient Moon berbicara dengan santai sebelum tenggelam ke dalam Laut Biru. Northern Dark Ice Soul berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi dia tidak mampu. Desolate Ancient Moon telah menjadi monster dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia bukan tandingannya. Setelah 15 menit, Desolate Ancient Moon berasimilasi dengan Laut Biru dan berubah menjadi permata biru berbentuk manusia. Tetapi permata biru ini bukan berbentuk manusia yang sehat tetapi rusak parah, kurang dari setengah bentuk manusia yang sebenarnya. Ini karena Desolate Ancient Moon telah memberinya usia parubaya untuk kebijaksanaan Gu. Manusia, dalam proses memahami apa itu kehidupan, seringkali telah menghabiskan setengah dari hidup mereka. Northern Dark Ice Soul memegang permata biru ini dengan air mata di matanya, dan meninggalkan padang pasir emas. Dia tidak memiliki kebahagiaan atas keberhasilan, tetapi malah tenggelam dalam penyesalan yang luar biasa. Dari sudut pandang tertentu, dialah yang telah membunuh kakak perempuannya. Masih ada 50 langkah lagi. Tai Bai Yun Seng berteriak dengan sekuat tenaga. Mereka maju dengan susah payah, sementara seorang rekan mereka terjatuh setiap saat. Pertempuran sengit dan sengit itu membuat mereka hanya memiliki 5 orang. Namun, keberhasilan sudah di depan mata mereka. Sedikit lagi dorongan, aku akan mencabik-cabik monster berdarah ini. Zuzai dan Gao yang melindungi Tai Bai Yun Seng dari kiri dan kanan, mereka juga berteriak untuk meningkatkan moral. 30 langkah, 2 lagi jatuh, meninggalkan Tai Bai Yun Seng, Su, dan Gao. Monster berdarah di sekitarnya mengacungkan cakar dan taring mereka, tampak sangat jahat, mereka maju gelombang demi gelombang dengan jumlah yang tak terhingga. 10 langkah, Zuzai dan Gao yang mengerahkan seluruh tenaga mereka, menderita kerugian besar pada cacing Gu mereka karena penggunaan yang berlebihan, dan esensi purba mereka juga hampir habis. Orang tua ini berutang budi pada kalian berdua, aku bersumpah aku pasti akan membalas budi kalian dengan sangat besar suatu saat nanti. Mata Tai Bai Yun Seng bersinar terang, nadanya sangat sungguh-sungguh dan tulus. Tuan tua, apa yang kau katakan? Kami diselamatkan olehmu saat itu, tanpa tuan tua, kami tidak akan hidup hari ini. Bantuan penyelamat hidup tuan tua seberat gunung. Bahkan jika kami mati hari ini, itu dapat dianggap sebagai balasan budimu. Gao Yang dan Zuzai menjawab, penuh emosi. Ada orang munafik bermuka dua di jalan yang benar, dan jalan iblis juga tidak tanpa pahlawan sejati. 5 langkah, selamatkan aku. Zuzai berteriak dan tanpa mempedulikan pertahanan, menerkam binatang buas darah yang menghalangi jalan ke depan, binasa bersama mereka. Tai Bai Yun Seng mengulurkan telapak tangannya tetapi cahaya putih tidak keluar. Tanpa sadar dia berteriak, tidak bagus, esensi purbaku sudah habis. Berita buruk ini langsung membuat ekspresi Gao yang menjadi pucat pasi. Selama ini, Tai Bai Yun Seng telah menjadi inti dari kelompok itu. Hanya dengan dukungan terus-menerus dari Gu, semua orang mampu maju sedalam ini. Tidak masalah, tidak ada monster darah yang akan memasuki aula besar. Selama aku bisa memasuki aula besar, aku bisa memulihkan esensi purbaku dengan cepat dan menyelamatkan Zuzai. Teriak Tai Bai Yun Seng. Semangat Gao yang bangkit. Tai Bai Yun Seng benar, monster darah mungkin akan mencabik-cabik mayat, tetapi prioritas utama mereka adalah menyerap darah. Selama sebagian besar mayat masih utuh, masih ada harapan untuk menyelamatkan Zuzai. Geram, saat berikutnya, monster darah kuat yang tampak seperti ular piton raksasa tiba-tiba bergerak dari belakang dan menelan Gao yang dalam satu gigitan. 2 langkah, pintu aula besar sudah sangat dekat, dengan tubuh yang penuh luka, Tai Bai Yun Seng terhuyung maju melalui celah kecil di antara monster darah. Pada saat yang genting, dia menggunakan sedikit esensi purba terakhirnya yang berharga untuk memanggil baju besi emas yang menahan serangan binatang buas darah. Dia berhasil. Manusia hanya bisa memperoleh kehidupan dengan mengorbankan kehidupan. Gao Yang, Zuzai, aku akan mengingat pengorbanan kalian.
Tai Bai Yun Seng mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mendorong pintu hingga terbuka. Dia jatuh ke dalam aula besar, binatang buas darah di belakangnya meraung, menggeram dan mengacungkan cakar mereka, tetapi tidak berani memasuki aula besar. Itu seperti apa yang telah diselidiki Tai Bai Yun Seng sebelumnya. Tai Bai Yun Seng tergeletak di tanah tanpa tenaga tersisa di tubuhnya. Luka-luka di sekujur tubuhnya terus-menerus mengirimkan rasa sakit yang hebat. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya mengandung nada terisak. Air mata mengalir deras di wajahnya. Babak ini memiliki 3 aula besar dan 69 aula samping. Jika seseorang melewati babak ini sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat memperoleh evaluasi tingkat tinggi. Melewati 2 aula besar dan 46 aula samping akan dianggap sebagai evaluasi tingkat menengah. Aku melampaui 23 aula samping dan 1 aula besar, aku hanya dapat memperoleh evaluasi tingkat rendah. Tetapi terlepas dari itu, aku telah memperoleh Gu Rentang Hidup. Gu Rentang Hidup 15 tahun dapat meningkatkan rentang hidupku. Hingga 15 tahun, 15 tahun penuh. Tai Bai Yun Seng berseru dengan emosi yang dalam dan tak terbatas, ketika tiba-tiba, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Bab 592, Bayangan Gelap. Pekat penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan menundukkan kepalanya, mengamati Tai Bai Yun Seng yang sudah pingsan dan kehilangan kesadaran. Dialah pelaku yang menyebabkan Tai Bai Yun Seng jatuh pingsan. Pada saat ini, tubuh Tai Bai Yun Seng bermandikan darah, dia tergeletak di tanah dan di dalam rongga matanya yang dalam, matanya tertutup rapat. Ada banyak luka di tubuhnya, rambutnya yang seputih salju telah saling menempel karena darah kering. Dia tidak lagi memiliki sikap dan penampilan sebagai Master Gu penyembuh nomor 1 di dataran utara. Hanya beberapa langkah jauhnya, di luar pintu aula utama, lautan monster darah menggeram, suara-suara yang tumpang tindih dan berantakan dikirim dengan kekuatan besar. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap mereka saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, "Diam." Hampir seketika, ada keheningan di luar aula. Semua monster darah menjadi diam, berbaring telentang di tanah seperti kucing atau anjing yang patuh, tidak bergerak. Fang Yuan memanfaatkan token pemilik 6 sisi untuk mengendalikan lantai ini. Dia adalah penguasa lantai ini. Semua binatang buas ini berada di bawah kendalinya, mereka mendengarkan perintahnya dan bergerak sesuai keinginannya. Fang Yuan memejamkan mata, pikirannya memasuki sistem kendali lantai ini saat dia membiarkan indranya mengamati area tersebut. Saat ini, di ronde khusus ini, ada banyak Gu Master yang tersisa. Di antara para Gu Master ini, beberapa adalah Gu Master yang direkrut oleh Tai Bai Yun Seng, tetapi selama pertempuran sebelumnya mereka telah dipisahkan dari kelompok utama. Sebagian lainnya adalah pengumpul informasi dari semua pasukan yang berbeda. Mereka semua adalah Gu Master investigasi. Mereka berasal dari suku Hei, suku Ma, suku Yelui, dan semua pasukan besar lainnya, dengan tujuan mengamati apakah Tai Bai Yun Seng gagal atau berhasil. Mengenai aula ini dan sekitarnya, di dalamnya, selain mayat-mayat yang membusuk dan kering itu, hanya Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng yang tersisa sekarang. Fang Yuan menutup pintu aula besar, setengah jongkok di tanah saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya, meraih tengkorak Tai Bai Yun Seng. Cacing Gunya telah dipersiapkan sejak lama, dia mengaktifkannya satu persatu. Tak lama kemudian, di atas kepala Tai Bai Yun Seng, cahaya putih yang redup terbentuk, menjadi satu-satunya sumber cahaya di aula besar yang gelap dan remang-remang ini. Saat cahaya semakin kuat, wajah Tai Bai Yun Seng berangsur-angsur menunjukkan ekspresi kesakitan, dan alisnya mengernyit lebih intens. Setelah beberapa saat terdiam, Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, warnanya putih bersih. Bagian putih matanya memancarkan cahaya redup saat bersamaan, sejumlah besar gambar melintas di benak Fang Yuan. Kehidupan Tai Bai Yun Seng, dari masa tuanya hingga ia muda, semua kenangan telah diekstraksi oleh Fang Yuan. Seorang lelaki tua berjalan di dataran utara, langit luas dan hutan belantara tak terbatas, angin bertiup saat rumput terkulai sebagai respons, kawanan serigala melolong bebas. Tuan tua, kami saudara tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan dengan menyelamatkan hidup kami. Gao Yang dan Zuzai berlutut bersama di hadapan Tai Bai Yun Seng. Seorang pengemis tua berambut ungu membuka mulutnya, memperlihatkan beberapa giginya yang tersisa,
tertawa dengan cara yang aneh. Anda ingin menjadi guru Gu seperti apa? Hehehe, kebetulan saya memiliki 3 set warisan lengkap di sini. Pemuda ini memiliki penampilan yang lumayan, kami akan memilihnya. Di kota tinta, seorang tinta menunjuk ke arah Tai Bai Yun Seng yang masih muda saat ia tertawa keras dan berkata. Bahkan lebih jauh ke belakang, saat dia masih lebih muda. Kenapa kau mengkhianatiku? Pada malam pernikahan mereka yang penuh sukacita, Tai Bai Yun Seng jatuh lemah ke tanah saat teriakan yang sangat keras dan suara perkelahian bergema di luar tenda. Sedangkan istrinya, dia memiliki ekspresi yang penuh dengan dingin dan kebencian, dia perlahan mendekatinya saat matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia menggertakkan giginya saat dia berkata, Tai Bai Yun Seng, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan orang tuamu. Mereka adalah orang-orang yang melahap sukuku, mereka membunuh orang tuaku, aku ingin membalas dendam untuk mereka. Selama masa kecilnya, anakku, kau adalah pemimpin suku generasi berikutnya dari suku Tai Bai kita. Kau tidak boleh menangis, jangan memiliki hati yang bersimpati. Untuk bertahan hidup di dataran utara, kita harus memiliki hati yang lebih kuat, sikap yang lebih kuat. Bagaimanapun juga di masa depan, kau harus memimpin suku Tai Bai kita. Ayahnya memarahinya dengan sangat keras. Fang Yuan menjerit karena rasa sakit yang luar biasa. Dalam benaknya, gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, menggambarkan seluruh kehidupan Tai Bai Yun Seng, sebuah kisah legendaris. Informasi yang begitu banyak berdampak besar pada pikiran Fang Yuan dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Untungnya, gambar-gambar itu tidak berujung dan tak henti-hentinya, ada saatnya ketika mereka akhirnya berakhir. Setelah menelusuri seluruh kehidupan Tai Bai Yun Seng, Fang Yuan segera berhenti menggunakan cacing gunya, duduk di tanah untuk beristirahat. Dia bernapas dengan kasar dan terengah-engah, seluruh tubuhnya dilapisi keringat. Lama kemudian, pupil matanya mendapatkan kembali warna aslinya. Pencarian jiwa, ini bukanlah tindakan yang mudah. Terutama ketika Fang Yuan mengkhawatirkan keselamatan Tai Bai Yun Seng dan tidak ingin membahayakan hidupnya, dia hanya bisa menahan sebagian besar tekanan pencarian jiwa itu sendiri. Setelah menghentikan pencarian jiwa, Tai Bai Yun Seng masih tertidur lelap, tetapi alisnya yang terkatup rapat perlahan mereda saat dia rileks. Napasnya lebih stabil sekarang, dan ekspresinya agak damai. Sebaliknya, alis Fang Yuan malah mulai berkerut. Aku tidak menemukannya. Dia menghela napas panjang karena kasihan. Apa yang tidak berhasil kamu temukan? Dalam benaknya, keinginan Mo Yao tidak dapat menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Tindakan Fang Yuan sangat aneh, itu membuatnya sangat penasaran. Fang Yuan tidak menjawabnya, dia hanya mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Masalah Gu Lanskap seperti sebelumnya terkait dengan rencana besarnya setelah kelahiran kembali. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan ini kepada Mo Yao? Gu Lanskap seperti sebelumnya adalah Gu abadi yang diperoleh Tai Bai Yun Seng hanya setelah dia menjadi abadi. Rumor mengatakan, Gu ini tercipta secara alami dengan sendirinya ketika Tai Bai Yun Seng menjadi abadi, dan langit dan bumi beresonansi dengannya, menyebabkannya mengembun secara spontan. Namun, ada kemungkinan lain, bahwa di dalam pikiran Tai Bai Yun Seng, ia memiliki resep Gu abadi untuk lanskap seperti sebelumnya sejak awal. Jika ia benar-benar memiliki resep Gu abadi, maka Fang Yuan dapat mencuri resep Gu ini, bersama dengan Gu sungai seperti sebelumnya dan Gu gunung seperti sebelumnya, membawanya ke tanah terberkati Langya dan meminta roh tanah Langya untuk membantu memurnikan Gu abadi ini atas namanya. Dengan cara ini, ia tidak perlu mengambil risiko dan merebut makanan dari mulut harimau, itu akan sangat mengurangi bahayanya. Namun, setelah pencarian jiwa ini, Fang Yuan memperoleh hasil yang mengerikan. Fang Yuan tidak berhasil menemukan resep Gu abadi untuk lanskap seperti sebelumnya, ini menunjukkan bahwa rumor itu benar adanya. Gu lanskap seperti sebelumnya memang merupakan produk resonansi langit dan bumi pada saat Tai Bai Yun Seng menjadi Gu abadi. Itu juga berarti, jika Fang Yuan ingin mendapatkan Gu abadi ini, dia harus merebut Gu ini dengan paksa dari Tai Bai Yun Seng yang saat itu sudah menjadi abadi. Fang Yuan masih belum menjadi Gu abadi, sedangkan untuk melawan seorang abadi sebagai manusia biasa, Fang Yuan belum pernah mendengar contoh keberhasilan dalam hidupnya, itu tidak diragukan lagi lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi pilihan lain apa yang dia miliki? Saat itu, di antara 3 pilihan, ini tidak diragukan lagi adalah cara termudah.
Dia telah menginvestasikan waktu dan upaya ke dalam rencana ini, meskipun Fang Yuan tidak memiliki keyakinan penuh akan keberhasilan, dia tidak punya pilihan selain terus membuat persiapan dan mengambil risiko untuk mencobanya. Di luar gedung 88 yang sejati, sosok Tai Bai Yun Seng perlahan muncul. Dia kembali. Bagaimana hasilnya? Seseorang melihat Tai Bai Yun Seng berjuang masuk ke aula utama. Oh tidak, Tuan Tai Bai Yun Seng tidak bergerak, sepertinya dia pingsan. Para Go Master di sekitarnya segera datang berbondong-bondong. Setelah melihat, semua ekspresi mereka berubah sedikit. Tubuh Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan luka yang sangat serius, mereka semua diam-diam tercengang dalam hati. Dia masih bernapas. Seseorang mengulurkan jarinya dan meletakkannya di bawah hidung Tai Bai Yun Seng, berteriak keras, cepat, siapa Go Master penyembuh, cepat stabilkan luka tuan tua saat ini. Aku akan melakukannya. Aku juga Go Master penyembuh. Banyak Go Master penyembuh dengan cepat membantu. Reputasi Tai Bai Yun Seng dan sifatnya yang sangat baik hati telah tertanam di hati setiap orang. Tidak diragukan lagi bahwa dia jauh lebih populer dan dicintai oleh orang-orang dibandingkan dengan He Lou Lan dan Chang San Yin. Bahkan Lord Tai Bai Yun Seng mengalami luka yang sangat parah. Sepertinya kali ini, ronde itu mungkin tidak akan selesai. Seseorang mendesah. Waktu untuk tantangan sudah berakhir, tetapi sebagian besar Go Master tidak kembali dengan selamat. Kita benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Di antara kalian semua, apakah ada yang melihat Lord Gao Yang dan Su Sai keluar? Seseorang tersentak tiba-tiba bertanya. Semua orang mulai melihat sekeliling dengan panik, tetapi mereka akhirnya hanya saling menatap. Tidak ada yang melihat sosok Gao Yang dan Su Sai, sementara itu di 88 True Yang Building, ronde itu masih utuh dan tersedia untuk para penantang. Kecuali bahwa dalam waktu yang singkat ini, Go Master tidak diizinkan masuk lagi. Semua orang sangat jelas tentang apa yang tersirat di sini. Sejak 88 True Yang Building terbentuk, 5 ahli peringkat 5 telah dikorbankan. Korban dan kerugian yang sangat besar, menyebabkan seluruh area menjadi sunyi senyap. Ketika Tai Bai Yun Seng akhirnya membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya terasa lemah sampai-sampai dia kesulitan untuk duduk. Melihat dia membuka matanya, seorang pelayan di dekatnya yang sedang melayaninya langsung berteriak kegirangan, "Tuan tua, Anda akhirnya bangun, Anda akhirnya bangun. Seseorang cepatlah datang, Tuan tua sudah bangun." Tak lama kemudian, Tai Bai Yun Seng dapat mendengar sejumlah besar langkah kaki bergegas ke arahnya. Sekelompok Master Gu penyembuh datang ke sisinya, memeriksa kondisi tubuhnya. Secara kolektif, "Tuan tetua, tenanglah. Luka-lukamu tidak lagi menjadi masalah. Kecuali kau sudah tua, jadi luka-luka kali ini telah mempengaruhi kondisi fisikmu. Mulai sekarang, kau harus memulihkan diri dengan hati-hati, terutama untuk beberapa bulan ke depan, tubuhmu lemah dan kurang gizi, kau perlu istirahat dan pulih perlahan-lahan." Kepala Go Master penyembuh mendesaknya dengan nada lembut. Untuk mendapatkan tim yang menantang ronde itu, Tai Bai Yun Seng tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan He Lou Lan dan telah menjadi tetua eksternal suku Hei. Tatapan mata Tai Bai Yun Seng sama sekali tidak fokus. Sejak dia bangun, dia linglung. Setelah mendengar kata-kata ini, dia mendapatkan kembali sebagian akal sehatnya saat dia bertanya, "Di mana tempat ini?" Menjawab pertanyaan tetua, ini adalah kediaman Tuan He Lou Lan. Sejak tetua gagal menantang ronde, dan kembali dalam keadaan hampir mati, pemimpin suku kami sangat khawatir, dia secara pribadi membawa Anda ke sini untuk menerima perawatan. Para pelayan telah melaporkan kebangkitan Anda, saya yakin bahwa segera, pemimpin suku akan datang untuk menemui Anda. Pemimpin Go Master sekali lagi menjawab. Petik 2, gagal menantang ronde, dan kembali dalam keadaan hampir mati. Tai Bai Yun Seng sedikit mengernyit, kenangan dalam benaknya perlahan muncul, saat dia mengingat adegan terakhir yang telah terjadi. Dia menghabiskan bagian terakhir dari esensi purba, mengaktifkan Gu pertahanannya saat dia berhasil menyerbu ke aula besar di tengah serangan dan amukan binatang buas darah. Namun segera setelah itu, dia pingsan dan tidak sadarkan diri, kehilangan persepsi dari semua inderanya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia terbaring di sini. Apakah itu berarti, aku benar-benar gagal menantang ronde? Nada bicara Tai Bai Yun Seng tiba-tiba berubah tajam, saat tatapannya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. "Tuan tetua,
Para Gu Master penyembuh di sekitar tempat tidur saling memandang. Mereka ingin menyampaikan kata-kata penghiburan, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun. Jadi, mereka hanya bisa menundukkan kepala tanpa suara. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tatapan Tai Bai Yun Seng menatap ke kejauhan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, haha, jadi aku gagal. Semua pengorbanan itu sia-sia, semua pengorbanan itu sama sekali sia-sia. Dia tidak bisa bangun sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk membanting sisi tempat tidur dengan sekuat tenaga, tertawa gila. Tuan Tetua, Tuan Tetua. Para Gu Master penyembuh panik, mereka dengan cepat mencoba menenangkannya. Gao Yang Ku yang malang, Zhu Zai Ku yang malang, mereka mengorbankan hidup mereka untuk melindungiku. Mata Tai Bai Yun Seng dipenuhi air mata, tawanya dipenuhi dengan penderitaan murni. Saya turut berduka cita kepada Tuan Tetua, apa yang dapat dilakukan seseorang ada batasnya, Tuan Tetua telah melakukan yang terbaik. Tuan Tetua, kenyataan bahwa Anda berhasil selamat sudah merupakan keberuntungan terbesar di antara semua kemalangan. Orang mati ketika mereka terbunuh, orang mati tidak dapat dibangkitkan, Tuan Tua, Anda harus tetap kuat demi kita semua. Semua orang berbicara satu demi satu, mencoba menenangkan Tai Bai Yun Seng yang tidak stabil. Namun kata-kata ini terasa seperti sarkasme yang sangat dalam ketika memasuki telinga Tai Bai Yun Seng. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hatinya satu persatu. Pada saat-saat krusial terakhir, Tai Bai Yun Seng mempertahankan esensi purbanya dan tidak memilih untuk menyelamatkan Gao Yang dan Zhu Zai. Itu untuk dirinya sendiri, untuk mengaktifkan Gu pertahanan dan menyerbu ke aula utama. Itu adalah dirinya, untuk keuntungan egoisnya sendiri, dia telah mengabaikan pengorbanan rekan-rekannya. Apakah ini masih Tai Bai Yun Seng? Apakah ini masih tokoh yang dikagumi dan diakui publik di dataran utara yang membantu dan menyelamatkan yang terluka, menyembuhkan orang di mana-mana, Tai Bai Yun Seng yang menghilangkan rasa sakit dan penderitaan? Mengapa dia melakukan itu? Namun pada saat yang genting itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan saksama, dia memilih untuk melakukannya dengan segera. Sengaja mengorbankan Gao Yang dan Zhu Zai untuk mendapatkan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk memperoleh Gu umur 15 tahun yang merupakan hadiah karena telah melewati babak tersebut. Itu untuk tujuannya sendiri untuk memperpanjang hidupnya. Keputusan seperti itu membuat Tai Bai Yun Seng merasa sangat asing dengan dirinya sendiri, dia merasa sangat malu, sangat rendah diri, dan sangat menyesal. Saat itu, tidak ada keraguan, dia tidak memikirkannya, keputusan itu telah mengubah moralnya menjadi cambuk, menginterogasi jiwanya dan mencambuk hati nuraninya. Tai Bai Yun Seng memejamkan matanya dengan sangat kesakitan, tinjunya terkepal erat. Ketua suku telah tiba, bawahan memberi hormat kepada ketua suku. Seluruh ruangan berlutut, saat Hei Loulan membawa ekspresi tersenyum dan berjalan menuju Tai Bai Yun Seng. Melihat ekspresi kesakitan Tai Bai Yun Seng, Hei Loulan mengernyit pelan, tetapi segera kerutannya menghilang. Tetua Tai Bai, aku sangat senang kau sudah bangun. Aku sudah mendengar tentang situasinya, kau, Gao Yang, dan Zhu Zai telah menunjukkan keberanian dan kejantanan kami orang-orang dataran utara. Meskipun kau gagal, itu adalah upaya yang mengagumkan. Selama kau belajar dari upaya ini, aku yakin kau akan dapat melewati babak ini di masa depan, menimpali kegagalan dengan keberhasilan dan menghapus penghinaan. Tai Bai Yun Seng tidak membuka matanya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun karena ekspresinya tetap kesakitan. Dia sudah mengerti alasan mengapa dia gagal. Setelah dia menyerbu ke aula utama, dia berhasil menghindari serangan binatang buas darah saat dia jatuh di aula utama. Namun setelah berhasil, dia tertawa terbahak-bahak karena sangat gembira, dan karena kondisi pikirannya sangat tidak stabil dan berfluktuasi, bersama dengan luka-lukanya yang parah, dia kehilangan kesadaran. Untuk melewati babak ini, ada batas waktu juga. Begitu waktunya habis, dirinya yang tidak sadarkan diri dikirim keluar dengan paksa bersama dengan para Master Gu lainnya di tepi medan perang. Dia jelas selangkah lagi dari keberhasilan, tetapi dia gagal karena dia telah jatuh pingsan. Akhir yang ironis, ini bukanlah sumber rasa sakit yang hebat di hati Tai Bai Yun Seng. Rasa sakitnya adalah karena dia telah meninggalkan rekan-rekannya demi keuntungan pribadinya sendiri. Apakah ini masih Tai Bai Yun Seng? Kenangannya terlintas di benaknya satu persatu sekali lagi. Sejak muda, dia selalu percaya pada kekuatan cinta. Sejak dia masih kecil,
dia terkenal memiliki hati yang baik. Ketika suku Taibai melahap suku lain, ia melihat bahwa teman masa kecilnya akan mengalami nasib buruk menjadi budak perempuan, maka ia pun maju dan meminta untuk menikahinya. Karena hal ini, para tawanan juga selamat. Namun pada malam pernikahan mereka, istrinya mengkhianatinya. Para tawanan menghubungi musuh luar dan menyerang sukunya, menyebabkan orang tuanya meninggal karena kejadian ini. Kehidupannya sebagai budak setelah itu sangat sulit dan menyedihkan, dan ia selalu menderita rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Akhirnya, suatu hari, ia memberi seorang pengemis tua yang tidak dikenalnya semangkuk air karena kebaikan hatinya, dan pengemis tua itu memberinya 3 warisan abadi untuk dipilih. Yang pertama memungkinkannya untuk mandi dalam api, dan menginjak api, melampaui alam fana. Yang kedua memungkinkannya untuk mengendalikan angin dan terbang di udara, menjelajahi dunia dengan bebas. Yang ketiga memungkinkannya untuk melampaui hidup dan mati, memperoleh kemampuan untuk membantu orang-orang di dunia. Taibai Yunseng memilih warisan ketiga. Sejak saat itu, ia seperti menemukan cahaya dalam kegelapan, hatinya tidak lagi bergejolak karena ia tidak lagi menyesal, ia telah terlahir kembali sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun, tawa pengemis tua itu masih terngiang di telinganya. Melampaui hidup dan mati, memperoleh kemampuan untuk membantu orang lain, ini telah menjadi tujuan hidupnya. Dan memang, ia benar-benar mencapai ini dalam hidupnya nanti. Banyak orang merasa bersyukur kepadanya, reputasinya yang baik telah menyebar luas, cahayanya bersinar di seluruh dataran utara. Ia adalah legenda hidup, tapi sekarang, ia telah gagal. Kegagalannya bukan karena ia tidak menerima umur Gu, tetapi karena ia mengkhianati rekan-rekannya, ia mengkhianati jalan hidup yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Tetapi yang paling ironis adalah, semua ini dilakukan oleh alam bawah sadarnya sendiri. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk membangun jalan hidup bagi dirinya sendiri yang ia yakini. Tetapi pada saat itu, ia benar-benar menghancurkan cita-citanya sendiri. Ia telah melihat sisi lain dari dirinya sendiri, sifat egoisnya sendiri. Ia pernah berpikir, ia adalah orang yang dikenal semua orang, berjalan di padang rumput di bawah matahari terbenam, membantu dan menyelamatkan orang-orang di seluruh wilayah, penyelamat dunia. Tetapi sekarang, di dalam hatinya, gambaran ini perlahan meninggalkannya, ia terlatih-tatih menjauh darinya. Dalam kecemerlangan matahari terbenam, bayangannya terbentang dan meluas ke cakrawala. Bayangan itu sangat gelap. Bab 593, Penampakan Jalur Kekuatan Immortal Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Alis Hei Loulan berkerut saat dia berjalan keluar dari kamar Taibai Yunseng. Seorang ahli tidak akan menjadi sombong karena keberhasilan atau patah semangat karena kegagalan. Siapa yang mengira Taibai Yunseng yang agung dan terkenal tidak lebih dari ini? Dia sangat tidak puas dengan kondisi mental Taibai Yunseng. Taibai Yunseng adalah penyembuh nomor 1, jika kondisinya tidak baik, kesulitan bagiku untuk melewati babak akan meningkat pesat. Hei Loulan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di puncak Istana Suci, aurora yang cerah melonjak dengan anggun. Gedung 88 yang sejati telah memadatkan 67 lantai dan saat ini sedang memadatkan lantai ke-68. Hei Loulan menatap gedung 88 yang sejati dengan tatapan terobsesi, cahaya ambisi yang dingin bersinar di matanya. Di lantai ke-68 terdapat jalur kekuatan Immortal Gu. Hei Loulan memiliki token pemilik satu sisi, Gu abadi jalur kekuatan ini berasimilasi ke dalam bangunan 88 yang sejati beberapa saat yang lalu, dan dia langsung dapat merasakannya. Ini adalah Gu abadi jalur kekuatan peringkat 6 yang disebut Gu kekuatan beruang terbang. Beruang terbang adalah binatang buas yang terpencil dengan kekuatan pertempuran yang dapat menandingi Gu abadi. Gu kekuatan beruang terbang dapat memungkinkan Gu abadi memiliki kemungkinan pasti untuk meledak dengan hantu beruang terbang selama pertempuran dan menyerang dengan kekuatan ilahi beruang terbang. Ini adalah Gu abadi yang diinginkan Hei Loulan. Dengan itu, dia dapat maju ke Gu abadi jalur kekuatan. Aku harus mendapatkan Gu abadi ini di tanganku. Rencanaku untuk membalas dendam hanya memiliki harapan jika aku memilikinya. Hei Loulan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tetapi segera rileks. Ajudan, kepercayaannya Hei Su datang ke arahnya dengan langkah-langkah pendek dan cepat, dan berlutut di hadapannya. Ekspresi Hei Loulan dengan cepat berubah kembali normal. Bahkan di depan ajudan kepercayaannya, dia tidak mengungkapkan sedikit pun emosinya yang sebenarnya. Setiap hari, selama waktu ini,
Hei Su akan datang untuk melaporkan pergerakan setiap ahli hebat di Istana Suci. Tuan Chang San Yin masih berada di ronde ke-90 lantai 7 dan masih belum membuat kemajuan apapun. Tuan Ye Luisang berada di lantai 49, dia telah melewati ronde ke-81, 30% dari Master Gu bersamanya telah binasa. Hei Loulan telah sepenuhnya membuka gedung 88 yang sejati untuk semua orang, itu adalah langkah murah hati yang jarang terlihat dalam sejarah, menarik kegilaan setiap orang untuk menjelajahi gedung 88 yang sejati. Meskipun harga setiap token pemilik dinaikkan ke jumlah yang sangat tinggi, masih banyak sekali orang yang berebut untuk mendapatkannya dengan gila-gilaan. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan, dibutakan oleh keserakahan, banyak yang kehilangan nyawa. Ditambah dengan korban dari percobaan Tai Bai Yun Seng, 5 ahli peringkat 5 telah tewas, Chang Biao, Pan Ping, Hao Jiliu, Gao Yang dan Zhu Sai. Ini adalah kerugian besar bagi Hei Loulan. Semakin kecil kekuatan yang bisa dimobilisasi, semakin sulit kesulitan dalam mendapatkan kekuatan beruang terbanggu. Tentu saja, ada juga manfaat tertentu dengan membuka sepenuhnya bangunan 88 yang sejati. Selama Master Gu yang berpartisipasi dapat bertahan hidup, sebagian besar akan dapat mengalami peningkatan kekuatan yang cepat. Ada juga banyak yang berhasil maju, menciptakan banyak Master Gu peringkat 4 dan peringkat 5 baru. Bangunan 88 yang sejati awalnya diatur oleh Giant Sun Immortal Venerable untuk kepentingan keturunannya. Lantai ke-68 ini adalah fokus utama suku kita, bahkan jauh melampaui kemenangan atas lantai ke-39. Ini adalah tugas yang secara khusus diberikan kepadaku oleh seorang tetua tertinggi suku kita. Jadi, setiap kekuatan di Istana Suci perlu dihargai. Hei Su, umumkan berita ini, mulai sekarang, gedung 88 yang sejati akan ditutup dan semua orang akan mendengarkan pengaturanku. Setelah menerobos lantai ke-68, gedung 88 yang sejati akan dibuka lagi. Hei Loulan memberi instruksi, nadanya mengandung tekad yang tidak dapat dipertanyakan. Ketika Hei Su mendengar ini sebenarnya adalah tugas yang diberikan oleh tetua tertinggi suku, tubuhnya bergetar dan ekspresinya berubah sangat serius. Mulai bekerja, Hei Loulan melambaikan tangannya. Hei Su menerima perintah itu dan mundur. Setiap kontes istana kekaisaran adalah permainan catur yang dimainkan oleh Dewa Gu. Bahkan Master Gu yang lebih kuat tidak lebih dari bidak catur. Untuk mencari semacam Dewa Gu abadi, Dewa Gu akan memberikan dukungan kepada suku-suku tertentu yang berpartisipasi dalam kontes istana kekaisaran. Ini adalah serangkaian keadaan yang umum. Hei Loulan yakin bahwa semua orang akan merasa tidak puas dengan keputusannya untuk menutup gedung 88 yang sejati, tetapi di bawah tekanan reputasi seorang Dewa Gu, tidak seorang pun berani mengajukan masalah. Cedera Tai Bai Yun Seng terlalu parah, tetapi aku dapat membuatnya berpartisipasi dalam pertempuran setelah dia beristirahat selama sekitar setengah bulan. Bagaimanapun, dia adalah seorang Master Gu penyembuh dan akan berada di belakang medan perang. Dia membutuhkan Gu umur, aku dapat mulai dari aspek ini untuk memobilisasinya. Petik 2. Chang San Yin sedang bertarung di lantai 7. Hehe, hari-harinya tidak mudah karena putranya tiba-tiba tewas di babak ini. Untuk mendapatkan kembali reputasinya, dia harus melewati babak ini. Tetapi dia meminta Gu Dewa Hantu beruang terbang dariku sebelumnya, mengambil pinjaman dan berutang banyak sumber daya kepadaku. Aku dapat memobilisasinya. Ada juga Ye Luisang. Dia memiliki Gu abadi tipe pendukung jalur api dan akan sangat membantuku. Aku bisa membujuknya dengan umpan berat, tentu saja, poin krusialnya tetap akan menggunakan kekuatan dari 3 Gu abadi, Sue Songzi, Hei Cheng dan Hei Bai. Hehehe, aku harus mengirimi mereka surat. Hei Bai sangat gembira setelah membaca surat Hei Loulan, aku menunggu begitu lama dan sekarang akhirnya Gu ayam kayu itu muncul. Aku tidak menyangka itu akan berada di lantai 68. Dia sama sekali tidak meragukan isi surat ini. Bagaimanapun, Hei Loulan adalah putra Hei Cheng, dan merupakan pemimpin suku Hei saat ini. Jika kesetiaannya diragukan, maka apakah ada orang di dunia ini yang layak dipercaya? Hei Cheng tersenyum cerah, saudara yang berbudi luhur, setiap awan memiliki hikmahnya, kerja keras pada akhirnya akan membuahkan hasil. Apakah surat itu menyebutkan sesuatu tentang Gu abadi jalur kekuatan? Wajah Hei Bai memerah, aku malu, aku hanya memikirkan Gu ayam kayu dan melupakan situasi keponakanku.
Keponakanku memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia harus memiliki Gu abadi jalur kekuatan untuk naik ke Gu abadi. Keponakanku telah menyebutkan tentang ini dalam surat, tetapi sayangnya Gu abadi jalur kekuatan belum muncul di gedung 88 yang sejati. Petik 2. Masih belum ada Gu abadi jalur kekuatan. Hei Cheng mengerutkan kening. Sebelumnya, ketika Hei Bai khawatir tentang Gu ayam kayu, dia dihibur oleh Hei Cheng. Kali ini, giliran Hei Bai yang menghibur Hei Cheng, kakak, tidak perlu khawatir, gedung 88 yang sejati memiliki total 88 lantai, masih ada 20 lantai yang belum terbentuk. Hei Cheng mengangguk, mendesah, Gu abadi batas kegelapan tidak akan bisa menutupi fisiknya lagi. Ini hampir dapat dianggap sebagai kesempatan terakhir putraku dalam hidup. Manusia mengusulkan dan Tuhan yang menentukan, kita hanya bisa menyerahkan segalanya pada kehendak surga. Hati Hei Bai berkobar saat ia mengubah topik pembicaraan kembali ke Gu ayam kayu. Ia mengingatkan, saudaraku, waktu tidak menunggu siapapun, mari kita segera bersiap untuk memberikan bantuan kepada Hei Loulan. Ya, masalah ini menuntut tindakan segera. Tempat mana yang disebutkan dalam surat itu? Hei Cheng perlahan berdiri dari tempat duduknya. Hei Bai juga mengikutinya dan berdiri, itu dekat Bukit Darah Iblis. Ayo pergi. Kedua dewa Gu itu sangat lugas saat mereka segera berangkat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di langit di atas Bukit Darah Iblis. Bukit Darah Iblis adalah daerah terkenal di dataran utara tempat 4 suku besar dari jalur kebenaran bersekutu untuk memusnahkan sekelompok bandit jalur iblis yang telah merusak dataran utara. Bandit jalur iblis sangat ganas karena latar belakang mereka yang dalam, dengan Gu immortal jalur iblis yang diam-diam mendukung mereka dari kegelapan. Setelah pertempuran yang intens, geng bandit itu benar-benar musnah sementara jalur kebenaran juga menderita kerugian serius. Darah Gu Master jalur iblis mewarnai seluruh bukit menjadi merah, dan dengan demikian generasi selanjutnya menyebut bukit itu, Bukit Darah Iblis. Hei Loulan telah meminta bantuan dalam surat itu. Dua Gu immortal suku Hei telah bersiap untuk waktu yang lama dan siap untuk pergi kapan saja, ini untuk membantu Hei Loulan membersihkan lantai secepat mungkin. Tetapi gedung 88 yang sejati terletak di tanah terberkati pengadilan. Kekaisaran, mengapa dua Gu immortal dari suku Hei datang ke sini? Struktur gedung 88 yang sejati perlu disebutkan untuk ini. Teks tinta sebelumnya telah menjelaskan, gedung 88 yang sejati adalah rumah Gu immortal peringkat 8 yang terbentuk dari menara-menara kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan Gu bencana pengalihan sebagai salah satu landasan utamanya. Ada celah beberapa li di antara setiap menara kecil, yang meliputi tanah terberkati istana kekaisaran sesuai dengan setiap wilayah dataran utara. Pada waktu-waktu biasa, menara-menara kecil itu akan menampung Gu liar di dalam tanah terberkati istana kekaisaran. Setiap kali periode 10 tahun tiba, menara-menara kecil ini akan mulai tenggelam satu demi satu, mengorbankan Gu liar di dalamnya sambil juga beresonansi dengan badai salju di dunia luar untuk mencapai kekuatan ajaib. Kekuatan ini akan melakukan penjarahan besar-besaran di seluruh dataran utara, mengambil sumber daya Gu yang berharga dari dataran utara ke atas istana suci di tanah terberkati istana kekaisaran, dan dengan demikian memadatkan lantai demi lantai bangunan 88 yang sejati. Lantai-lantai ini akan terbentuk di atas satu sama lain, akhirnya membentuk bangunan 88 yang sejati yang lengkap. Saat itu, rencana Giant Sun Immortal Venerable telah ditolak oleh leluhur rambut panjang. Leluhur rambut panjang adalah seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan, dan memikirkan rencana yang sangat bagus dengan pendekatan yang berbeda, menyempurnakan bangunan 88 yang sejati saat ini. Setiap kali gedung 88 yang sejati terbentuk, ada proses penyempurnaan Gu sekali lagi. Tidak hanya memanfaatkan Gu liar di menara-menara kecil, tetapi juga cacing-cacing Gu yang diserap ke dalamnya. Misalnya, melihat ke lantai 68, gedung 88 yang sejati pertama-tama menyerap Gu kekuatan beruang terbang dan memurnikannya, menggunakan kekuatan Gu untuk membentuk ronde ke-100. Sekali lagi, menyerap cacing-cacing Gu kuat lainnya untuk membentuk ronde ke-99. Berikutnya adalah ronde ke-98, ke-97. Itu seperti membangun gedung tinggi, seseorang harus terlebih dahulu membangun fondasi yang kuat. Jika tidak ada cacing Gu yang memenuhi syarat, maka 88 True yang Building akan menggantinya dengan resep Gu, batu purba, rahasia warisan, dan sebagainya.
Semua orang tahu semakin sulit ronde di 88 True Yang Building, semakin banyak hadiahnya. Sebaliknya, semakin banyak hadiahnya atau semakin kuat Cacing Gu, semakin sulit rondenya. Orang bisa mengatakan setiap Cacing Gu yang berasimilasi ke dalam 88 True Yang Building adalah bagian dari strukturnya. Kontes Istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya berlalu sementara generasi yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang abadi yang bijak telah menyelidiki sebelum cara kerja mekanisme 88 True Yang Building ini akhirnya ditemukan. Awalnya, tidak ada kekurangan dalam hal ini. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan mulai muncul yang menciptakan celah, yang memungkinkan Gu Master Dataran Utara untuk mengeksploitasinya. Celah ini ada dalam aspek penyempurnaan. Bangunan 88 yang sejati menjara dataran utara dan menyerap Cacing Gu, memurnikannya, dan menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk lingkaran. Apa yang diandalkan pemurnian Gu? Kemauan. Saat itu, bagaimana Fang Yuan memurnikan cacing minuman keras? Dengan menggunakan esensi purba sebagai pembawa keinginan Master Gu untuk terus-menerus melemahkan keinginan Cacing Gu, sampai Cacing Gu dipenuhi dengan keinginan Master Gu, sepenuhnya berubah menjadi alat Master Gu. Ketika Fang Yuan memurnikan Gu, dia telah menggunakan Gu abadi Spring Autumn Cicada untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan biaya paling sedikit. Jika Cacing Gu berbeda 2 tingkat atau lebih, akan ada penekanan. Fang Yuan menggunakan aura Spring Autumn Cicada untuk memaksa keinginan Cacing Gu tingkat rendah untuk meringkuk di sudut, dan kemudian menuangkan esensi purba dan keinginannya langsung ke Cacing Gu, menelan keinginan Cacing Gu yang ditarik. Bangunan 88 yang sejati bukanlah Master Gu, bagaimana mungkin bisa memurnikan Cacing Gu lainnya? Giant Sun Immortal Venerable, dengan demikian, sengaja meninggalkan keinginannya. Kehendak Giant Sun. Fang Yuan pernah melihat kehendak Giant Sun ketika ia memurnikan prasasti perhentian tamu sebelumnya. Kehendak itu sungguh agung dan luas seperti matahari. Secara komparatif, kehendak yang ditinggalkan Fang Yuan setelah memurnikan prasasti perhentian tamu itu sekecil semut. 88 True Yang Building memurnikan Cacing Gu dengan menggunakan kehendak Giant Sun. Immortal Venerable tak tertandingi, kehendak mereka juga tak tertandingi dan dapat dengan mudah memadamkan kehendak lainnya. Dengan demikian, 88 True Yang Building tidak pernah menemui masalah apapun saat memurnikan Cacing Gu. Namun, ada masalah. Kehendak terbentuk dari pikiran. Jika tidak ada jiwa yang bertindak sebagai pembawa, pemikiran terus-menerus hanya akan mengarah pada konsumsi yang tak henti-hentinya. Untuk menahan konsumsi yang sangat besar tersebut, kehendak tersebut seringkali memilih untuk berhibernasi. Ketika Fang Yuan memasuki paviliun air, kehendak Mo Yao yang tersimpan di dalamnya telah terbangun dari hibernasinya. Kehendak Giant Sun mungkin seluas matahari, tetapi Giant Sun Immortal Venerable telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Kehendak tersebut secara bertahap tidak dapat menahan kekuatan waktu dan juga memilih untuk berhibernasi. Ketika kehendak Giant Sun berhibernasi, kecepatan penyempurnaan Gu 88 True Yang Building melambat. Pengurangan kecepatan ini menyebabkan celah muncul di 88 True Yang Building bab 594 rencana diaktifkan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Angin kencang bertiup dan salju mendatangkan malapetaka. Bukit Darah Iblis yang dulunya ditumbuhi rumput merah tua kini menjadi pemandangan yang putih. Bukit yang tinggi itu juga telah menyerah pada kekuatan badai salju selama 10 tahun, tampak lemah seperti bayi. Raungan, sosok-sosok raksasa yang tingginya mencapai 30 kaki, muncul dan menghilang dalam badai salju. Ini adalah monster yang hanya muncul selama badai salju, monster salju. Monster salju ini semakin kuat jika ukurannya semakin besar. Monster salju setinggi 30 kaki dapat melawan Master Gu tingkat 3. Monster setinggi 40 kaki memiliki kekuatan Master Gu tingkat 4. Dan monster setinggi 50 kaki memiliki kekuatan mengerikan dari Master Gu tingkat 5. Setelah badai salju, monster salju mulai menghancurkan seluruh dataran utara. Mereka perlahan berkumpul bersama dan menyerang beberapa area yang masih hidup di dataran utara, membawa kehancuran bagi manusia dan makhluk hidup yang sekarat. Namun, ada kelemahan untuk semuanya, monster salju adalah mangsa manusia salju. Manusia salju dapat berkembang biak dengan cepat dengan melahap daging dan darah monster salju, bahkan memperpanjang umur mereka. Hei Bai dan Hei Cheng berdiri di puncak Bukit Darah Iblis untuk beberapa saat. Jubah hitam mereka sangat mencolok di tanah bersalju putih. Di samping mereka ada mayat ratusan monster salju.
Kecuali monster salju yang telah mencapai ketinggian 60 kaki muncul, bahkan dalam jumlah besar mereka. Hanya akan menjadi sampah yang membuang-buang nyawa mereka saat melawan Dewa Gu. Hei Bai dan Hei Cheng telah menunggu lama sekarang. Tiba-tiba, ekspresi Hei Bai bergetar saat dia mendapat jawaban, tatapan tajamnya menatap ke kiri. Di sana, pusaran angin dan salju mulai terbentuk di udara. Dalam sekejap mata, mereka berubah satu persatu menjadi tangan raksasa utuh yang terbentuk dari angin dan salju, tangan salju terbang. Setelah tangan salju terbang yang sangat besar itu mengembun sepenuhnya, mereka meraih Hei Bai dan Hei Cheng. Haha, kami telah menunggumu. Hei Bai tertawa cerah dan menjentikkan jarinya berulang kali, mengirimkan sejumlah besar cacing gu peringkat 5. Hei Cheng juga bergerak. Tangan-tangan salju raksasa itu mencengkeram cacing-cacing gu dan segera masing-masing dari mereka mencengkeram erat. Tangan-tangan salju itu hancur berkeping-keping sementara cacing-cacing gu di dalamnya menghilang tanpa jejak, ditangkap erat oleh kekuatan yang membawa mereka ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dua Dewa Gu dari suku Hei tidak melawan sedikit pun dan membiarkan cacing-cacing gu itu diambil oleh tangan-tangan salju yang terbang itu. Situasi seperti itu berlangsung selama 1 jam penuh sebelum semua cacing gu tingkat 5 berhasil ditangkap. Hei Bai dan Hei Cheng baru berhenti, saling memandang sambil tersenyum sebelum terbang menjauh dengan cepat, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Bantuan telah tiba. Setelah beberapa saat, Hei Loulan mendapat respons. Tatapannya membara saat ia menatap ke atas ke arah gedung 88 yang sejati. Di puncak Istana Suci, sebuah aurora bergetar. Lantai ke-68 masih mengembun dengan ronde ke-100 yang telah terbentuk sebelumnya. Lantai ke-68 yang masih belum terbentuk masih dalam tahap embrio, aurora di sekitarnya terus bergetar seperti cairan, menahan sejumlah besar cacing gu yang ditangkap sebelumnya dari luar tanah yang diberkati. Sebagian dari cacing gu ini adalah gu liar sedangkan sebagian lagi berasal dari Hei Cheng dan Hei Bai, dua Dewa Gu. Gedung 88 yang sejati memilih yang terkuat di antara mereka untuk membentuk ronde ke-99, ronde ke-98. Hei Loulan dengan hati-hati merasakannya sejenak sebelum sedikit mengernyit, kedua orang dari suku Hei sudah bergerak, tetapi Sue Songzi itu masih menunggu waktu yang tepat, Dia telah menyuap Sue Songzi untuk mencapai kesepakatan. Salah satu isi kesepakatan itu adalah Sue Songzi membantunya pada jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, Sue Songzi tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan saat ini. Hei Loulan tidak senang, segera mengirim surat melalui cacing gu. Tak lama kemudian, dia menerima balasannya. Dalam surat itu, Sue Songzi mengeluh tentang bagaimana kedua Dewa Gu dari suku Hei menekannya akhir-akhir ini dan bagaimana bisnis manusia saljunya telah jatuh, sudah merugi. Dia juga menambahkan bagaimana dia telah mendukung Hei Loulan dengan banyak gu peringkat 5 untuk gu ayam kayu beberapa waktu lalu. Dan itu di luar kekuasaannya untuk mengirim dukungan sekarang. Bohong, Hei Loulan sangat marah, hampir mencubit gu surat ini sampai mati. Memang tidak ada yang baik di jalan iblis, mereka semua bajingan pengkhianat dan licik. Namun, kemarahan Hei Loulan segera mereda. Sejujurnya, dia telah meramalkan hal ini. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia biasa sementara Sue Songzi adalah seorang gu immortal yang agung. Seorang manusia biasa yang berurusan dengan seorang gu immortal seperti seekor semut yang bernegosiasi dengan seekor gajah. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Jika gu immortal menolak untuk mengakui dan mengingkari janjinya, manusia biasa itu tidak dapat berbuat apa-apa. Hei Loulan diam-diam khawatir. Lantai ke-68 sedang dalam proses kondensasi dan semakin lama waktu berlalu, semakin lemah efek dukungan gu immortal. Sepertinya, aku harus terlebih dahulu mendapatkan gu ayam kayu agar Sue Songzi dapat membantuku. Hei Loulan mencibir, segera mengirimkan perintah untuk mengumpulkan semua orang. Ayam kayu gu berada di lantai 39 gedung 88 yang sejati. Selama berbulan-bulan ini, usaha Hei Loulan terpusat di lantai ini. Ia juga mendapat bantuan Sue Songzi, sehingga kemajuannya sangat lancar, berhasil melaju ke babak terakhir. Ayam kayu gu adalah hadiah yang tepat untuk babak terakhir ini. Babak terakhir ini, sulit dalam arti tertentu, tetapi juga sangat sederhana. Yang diuji adalah kesabaran dalam berusaha dalam jangka waktu yang lama.
Hei Loulan secara pribadi telah memimpin orang-orang dan mencoba babak tersebut sebanyak 40 hingga 50 kali secara keseluruhan, sekarang ia telah memahami detailnya. Setiap kali, ia akan mengalami sedikit kemajuan dan akumulasi kemajuan tersebut memberikan hasil yang mengejutkan. Ia hanya berjarak setipis kertas dari keberhasilan. Ini juga bagus. Menguasai lantai 39 ini akan meningkatkan moral saat kita menghadapi lantai 68. Hei Loulan berpikir sejenak dan segera mengambil tindakan. Keesokan harinya, dia mengumpulkan banyak orang, mengumpulkan semua Master Gu di Istana Suci, dan mengadakan rapat umum penyemangat. Malam itu juga, dia memimpin semua orang dan berhasil menembus ronde ke-100, memperoleh ayam kayu Gu abadi peringkat 6. Seperti yang diharapkan Hei Loulan, terobosan ronde tersebut meningkatkan moral dan semangat juang secara signifikan, menyapu bersih kekalahan Tai Bai Yun Seng. Dengan ayam kayu Gu abadi, kepercayaan diri Hei Loulan meningkat pesat dan dia menggunakannya untuk memikat Sue Song Si agar membantunya. 7 hari kemudian, lantai ke-68 telah terbentuk sepenuhnya. Hei Loulan dengan tidak sabar memimpin semua orang untuk menyerbu ke lantai tersebut. Namun, setelah tiba di lantai tersebut, dia tidak menangani ronde tersebut dengan cemas, sebaliknya memerintahkan Master Gu untuk menyebar. Lebih dari 100 Master Gu jalur penyempurnaan disertakan dalam pasukan. Orang-orang ini semuanya dipilih dengan cermat dan kesetiaan mereka dapat dipercaya. Meskipun mereka belum mencapai level Master, mereka adalah elit. Master Gu jalur penyempurnaan membentuk formasi melingkar yang diikuti oleh Hei Loulan perlahan-lahan ke tengah. Dia duduk bersila dan mengeluarkan token pemilik dua sisi. Token pemilik dua sisi itu perlahan terbang ke udara dan pada saat yang sama, tubuh Hei Loulan juga mulai mengeluarkan cahaya abu-abu. Sinar cahaya itu setajam jarum, menusuk ke udara. Tidak hanya Hei Loulan, para Gu Master jalur penyempurnaan yang tersisa juga mengeluarkan cahaya abu-abu yang tajam. Sinar cahaya setajam jarum ini terus menguat, menjadi lebih tebal dan lebih panjang, membanjiri seluruh formasi bundar. Sinar tajam seperti jarum mulai saling bersentuhan, dan langsung terhubung. Cahaya abu-abu raksasa perlahan-lahan menyebar dari formasi bundar, langsung menembus token pemilik bermata dua yang mengambang di udara. Di luar formasi bundar, sejumlah besar Gu Master menyaksikan ini sambil berjaga-jaga terhadap keadaan darurat. Apa yang mereka lakukan? Seorang Gu Master muda bertanya dengan bingung. Seorang senior tua di sampingnya menepuk bahunya, hehe, ini adalah kemampuan suku super. Nak, perhatikan baik-baik. Adegan berikutnya akan membuat matamu terbuka dan rahangmu ternganga. Saat dia mengatakan ini, token pemilik tiba-tiba bergetar. Getarannya lemah, tetapi setelah penyebaran cahaya abu-abu tajam raksasa, ruang lingkup getarannya meningkat dengan cepat. Pada saat getaran ini menyebar ke formasi bundar, itu sudah menjadi getaran yang kuat. Sinar cahaya abu-abu mengembun dalam formasi bundar seperti danau cahaya. Dari getaran kuat ini, danau tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan, memaksa semua orang untuk menyipitkan mata. Cahaya abu-abu bersinar di setiap sudut area putaran pertama. Seperti salju yang mencair, dunia di dalam lingkaran itu perlahan mulai berubah transparan sebelum menghilang sepenuhnya. Seperti ada penutup yang terangkat, dan seolah lapisan kedua di bawahnya terungkap, Hei Loulan dan kelompoknya tiba di babak kedua. Ini, kita benar-benar melewati babak itu tanpa bergerak sedikit pun. Setelah hening sejenak, banyak Gu Master muda mulai membuat keributan besar. Gu Master muda tadi membuka mata lebar-lebar dan rahangnya menganga, apa-apaan metode ini? Gu Master tua di sampingnya menjawab dengan puas, ini adalah jurus pembunuh jalur penyempurnaan yang dimiliki semua suku super, Grey Meltdown. Jurus ini dapat digunakan untuk melewati babak dengan cepat di 88 True Yang Building. Nak, jangkauan penglihatanmu seharusnya meluas, kan? Gu Master muda yang penglihatannya meluas, menganggukkan kepalanya tanpa henti dan memuji, hebat. Sungguh metode yang luar biasa. Tapi, untuk apa mereka membutuhkan kita dengan metode seperti itu yang mereka miliki? Senyum Master Gu yang sudah tua itu berubah menjadi paksaan, metode ini tidak selalu efektif. Beberapa ronde dapat dilewati dengan metode ini, sementara beberapa tidak. Cek-cek, trik ini cukup menarik, dalam benak Fang Yuan. Mo Yao memperlihatkan tubuhnya. Posturnya mempesona dan matanya sedikit menggoda. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara analitis,
ini seharusnya menggali ke dalam kehendak hibernasi kendali Giant Sun, menyerang dengan koordinasi dari luar dan dalam. Para Master Gu di luar tanah yang diberkati akan melepaskan Gu di tempat-tempat tertentu, dan cacing-cacing Gu ini akan diserap ke dalam bangunan 88 yang sejati, disempurnakan menjadi putaran. Namun kehendak Giant Sun sedang hibernasi, jadi kecepatan dalam menyempurnakan cacing-cacing Gu menjadi lebih lambat. Paling banter, mereka hanya bisa dianggap setengah disempurnakan. Yang disebut jurus pamungkas Grey Meltdown menggunakan token pemilik untuk terhubung dengan cacing-cacing Gu yang setengah disempurnakan. Dengan demikian, inti dari putaran akan disempurnakan secara langsung. Putaran itu secara alami tidak akan dapat dilanjutkan lagi dan beralih ke putaran berikutnya. Untuk melakukan ini, kunci utamanya adalah waktu. Keadaan Gu yang setengah murni tidak akan berlangsung lama. Bahkan jika kehendak Giant Sun sedang berhibernasi, selama ada cukup waktu, ia akan memurnikan cacing-cacing Gu ini sepenuhnya. Jika cacing-cacing Gu ini dimurnikan, para Master Gu yang menangani ronde itu tidak dapat menimbulkan reaksi apapun dan kesempatan untuk memurnikannya secara paksa akan benar-benar hilang. Hehehe, kau memang seorang Grandmaster jalur pemurnian, mampu menganalisis dengan sangat saksama hanya dengan sekali pandang. Fang Yuan tertawa dalam benaknya, tidak mengurangi pujiannya kepada Mo Yao. Terus terang, metode ini adalah bertarung dengan bangunan 88 yang sejati untuk memurnikan cacing-cacing Gu. Jika kehendak Giant Sun terjaga, cacing-cacing Gu akan dimurnikan secara instan, tidak meninggalkan peluang apapun. Namun sekarang ia sedang berhibernasi, pemurniannya menjadi lambat dan dengan demikian, ada celah yang dapat digunakan. Fang Yuan berasal dari masa depan, jadi ia tahu ini dengan jelas. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah para Dewa Gu benua tengah menerobos tanah, terberkati Istana Kekaisaran, mereka telah menunjukkan metode ini dalam klip gambar yang telah mereka sebarkan kemana-mana. Namun, metode ini hanya dapat digunakan sebagai dukungan. Yang benar-benar diandalkan oleh para Dewa Gu benua tengah adalah token pemilik kaca. Token pemilik sekunder ini dapat dianggap sebagai harta karun ilahi. Siapa yang tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang harus dikeluarkan pasukan benua tengah untuk itu, dan sekarang token itu berada dalam kepemilikan Fang Yuan, dinaikkan menjadi 6 sisi. Memanfaatkan semua orang yang berkonsentrasi pada putaran kedua, Fang Yuan diam-diam mengeluarkan token pemilik 6 sisi. Dia membelai 6 sisi token pemilik dan mendesah, bergumam dalam hati, begitu lama merencanakan dan sekarang akhirnya saatnya rencana dimulai sepenuhnya. Kekuatan Gu beruang terbang dengan Gu hantu beruang terbang milikku, bukankah seharusnya begitu? Hehe, aku juga berpikir begitu. Dengan itu dan sebuah pikiran dalam benaknya, dia langsung memegang kendali atas lantai ini. Bab 595, tanaman merambat hijau menghalangi putaran, tusukan Fang Yuan dari belakang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hei Loulan menatap ke depan ke arah pasukan yang bergerak lambat di hutan lebat. Pertempuran sengit telah berlangsung selama lebih dari 6 jam. Ini adalah putaran kedua, cuaca di sini panas dan lembab, dan medannya adalah hutan hujan kuno yang luas. Untuk melewati putaran ini, Master Gu harus melintasi seluruh hutan dan mencapai istana batu di sisi lain. Namun, hutan ini tidak bisa dianggap enteng. Mungkin tidak ada binatang buas di hutan tetapi penuh dengan tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau ini melingkari pohon-pohon tinggi dan menumpuk di tanah yang lembab. Setiap tanaman merambat hijau memiliki ketebalan mangkuk berukuran besar dan panjang minimal 70 hingga 80 kaki. Tanaman merambat hijau yang umum di antara ini disebut tanaman merambat ular hijau yang memiliki sisik ular yang tumbuh di seluruh permukaannya. Dan ketika Master Gu mendekati mereka, tanaman merambat itu tiba-tiba akan bergerak dan melingkari Master Gu, mencekik mereka sampai mati. Di setiap 100 langkah hutan hujan, terdapat sekitar 1000 tanaman merambat ular hijau, yang memenuhi seluruh area. Oleh karena itu, kesulitan untuk maju sangat tinggi. Sepanjang perjalanan dipenuhi tanaman merambat ular hijau yang menyerang dari segala arah, beberapa jatuh dari langit, beberapa merayap melalui tanah, dan beberapa menyergap dari bawah tanah, menyebabkan kelompok tersebut kesulitan dan tidak dapat bertahan dengan baik. Kemajuan kelompok tersebut selalu dihadang oleh serangan tanaman merambat hijau, seolah-olah mereka berada di antara lautan tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau memiliki serangan yang kuat dan kecepatan yang tinggi. Yang lebih berbahaya lagi adalah cacing Gu jalur kayu yang hidup di tubuh mereka.
Justru karena cacing gu inilah kelompok tersebut menderita banyak korban. Melapor, kami telah menemukan Raja Tanaman Merambat Ular Hijau di depan. Saat ini, Tuan Ye Luisang sudah bertarung dengannya. Setelah beberapa saat bergerak maju, seorang Master Gu yang menyelidiki kembali dari kelompok depan untuk melapor kepada Hei Loulan. Hei Loulan mengangguk, masih melanjutkan gerakannya yang lambat. Di setiap kelompok tanaman merambat ular hijau, ada Raja Tanaman Merambat Ular Hijau yang memiliki kekuatan tempur seperti Master Gu peringkat 4. Namun, Ye Luisang adalah ahli tahap puncak peringkat 5, pemimpin suku saat ini dari suku Ye Lui yang memiliki kekuatan super, dan jalur api yang ia kembangkan berhasil menaklukkan cacing gu jalur kayu sepenuhnya. Ada juga gu abadi tipe pendukung jalur api di tubuhnya, mengurus Raja Tanaman Merambat Ular Hijau adalah hal yang mudah. Benar saja, setelah beberapa saat, laporan kemenangan datang dari depan, Tuan Ye Luisang telah menyingkirkan Raja Tanaman Merambat Ular Hijau dan kini telah mundur dari garis depan. Tuan Chang San Yin telah bertukar dengannya dan memimpin kelompok serigala untuk membuka jalan. Baiklah, Hei Loulan menjawab dengan enteng. Serigala lebih baik dalam menyerang dan tidak dalam bertahan, dan tidak cocok untuk tanaman merambat. Namun, Chang San Yin memiliki serigala yang ahli dalam bertahan seperti serigala punggung kura-kura. Ia juga memiliki serigala api merah yang di dalamnya hidup cacing gu jalur api. Dalam situasi ini, mereka adalah senjata tajam untuk memotong jalan. Raja serigala benar-benar kuat, ia bahkan dapat dikatakan memiliki kekuatan tempur nomor 1. Terutama ketika ia juga memiliki gu abadi hantu beruang terbang, satu putaran kecil saja tidak dapat menghalanginya. Hei Loulan merenung sambil berjalan. Gu hantu beruang terbang dan gu kekuatan beruang terbang, jika keduanya dipasangkan, itu akan sempurna. Pertama-tama aku akan membuat Chang San Yin mengerahkan seluruh tenaganya untukku dan ketika saatnya tiba, aku harus membuatnya menyerahkan hantu beruang terbang gu itu. Selama aku menjadi Dewa Gu, bukankah Raja Serigala biasa akan menjadi mainanku? Petik 2. Ronde kedua ini tampaknya menguji kekuatan Master Gu dalam melakukan pertempuran yang berkepanjangan, tetapi lebih dari itu, ini sebenarnya menguji kemampuan investigasi. Di hutan ini, tidak hanya ada kelompok tanaman merambat ular hijau, tetapi juga kelompok tanaman merambat naga hijau. Tanaman merambat naga hijau puluhan kali lebih menakutkan daripada tanaman merambat ular hijau. Mereka adalah makhluk yang bermutasi di antara tanaman. Jalan yang kami ambil menghindari tanaman merambat naga hijau ini sebisa mungkin. Hanya ada 1 atau 2 wilayah tanaman merambat naga hijau di jalan ini, dan mungkin akan ada 1 atau 2 pertempuran yang sulit, dan itu akan menjadi kesulitan terbesar di ronde ini. Hei Loulan merasa bangga, kita semakin dekat dengan garis akhir, dengan kecepatan seperti ini, kita akan melewati babak ini dalam 1 jam. Dia baru saja memikirkan hal ini ketika tiba-tiba terjadi perubahan. Swiss. Tanaman merambat ular hijau di sekitar kelompok itu tiba-tiba menembus udara dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan menghasilkan ledakan sonik. Serangan tanaman merambat itu tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Pertempuran sebelumnya adalah pertempuran di mana Master Gu bertarung dengan tanaman merambat ular hijau di dekatnya sementara tanaman merambat di luar jangkauan tetap diam. Tapi sekarang, tanaman merambat hijau dalam jarak 100 li, tidak, 1000 li, terlibat dalam pertempuran, melonjak keluar dengan gila seperti tsunami saat mereka menerkam ke arah Master Gu. Master Gu tidak siap, segera menderita kerugian besar. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam beberapa saat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaman merambat ular hijau tiba-tiba membuat kerusuhan. Para ahli berteriak ketakutan. Seseorang, cepat selamatkan aku. Para Gu Master yang ada di sekitarnya dengan seenaknya dikekang dan dipelintir oleh kelompok tanaman merambat hijau itu. Aku perintahkan semua pasukan untuk menyerang, tahan mereka berapapun harganya. Jika kita tidak bisa menahan mereka, kita akan mati. Hei Loulan berteriak dan terbang ke udara, mencoba mengendalikan situasi. Tak lama kemudian, sekitar 100 tanaman merambat naga hijau terbang ke langit, menyerangnya. Hei Loulan berteriak marah dan menggunakan kemampuan jalur gelapnya, membunuh 20 hingga 30 tanaman merambat naga hijau seketika sebelum bergerak ke tanah. Namun, tanah juga tidak aman, tanaman merambat ular hijau dan tanaman merambat naga hijau yang tak terhitung jumlahnya menerobos tanah, menjebak seluruh pasukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pengintaian telah dilakukan dengan benar,
bagaimana mungkin kita bertemu dengan kelompok tanaman merambat naga hijau di sini? Sudut mata Hei Loulan mengancam akan berair karena dia tidak dapat memahami ini apapun yang terjadi. Tanaman merambat hijau sangat teritorial. Namun, selama tidak ada yang melanggar batas wilayah mereka, mereka akan tetap diam dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, kelompok tanaman merambat hijau ini benar-benar menjadi gila, menerkam para Master Gu seperti mereka telah membunuh ayah mereka. Tanaman merambat hijau memiliki vitalitas yang kuat dan bahkan jika dipotong menjadi 5 hingga 6 bagian, ke-5 hingga 6 bagian ini masih dapat menyerang sebelum mati. Hei Loulan bahkan melihat banyak tanaman merambat naga hijau berjuang melepaskan diri dari sistem akar mereka, dan terbang keluar untuk menyerang. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Hei Loulan tidak dapat memahaminya, tidak peduli bagaimana dia berpikir. Dengan memotong akar mereka sendiri, tanaman merambat naga hijau ini mencari kematian mereka sendiri. Semua makhluk hidup memiliki naluri bertahan hidup. Seberapa dalam kebencian yang mereka miliki hingga meletus dalam serangan bunuh diri yang begitu pahit. Pasukan besar itu terpecah belah, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri sambil perlahan mulai mundur sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, banyak pemuda kehilangan nyawa mereka. Mungkinkah ronde kedua ini sebenarnya adalah jebakan raksasa? Ini terlalu aneh, ini baru ronde kedua, bagaimana mungkin tingkat kesulitannya begitu tinggi? Hei Loulan tercengang. Keraguan besar muncul di hatinya. Ini memang jebakan besar. Namun, orang yang memasang jebakan ini bukanlah gedung 88 yang sejati, melainkan orang yang mengendalikan lantai ini, Fang Yuan. Dia telah bersabar, memerintahkan tanaman merambat hijau di mana-mana di ronde ini untuk bergerak diam-diam ke sini. Dia kemudian menerima perintah untuk berpartisipasi di garis depan dan berganti dengan yang lain dari waktu ke waktu, dengan sengaja menurunkan kecepatan kemajuan untuk mengulur waktu. Ketika sejumlah besar tanaman merambat hijau telah berkumpul, Fang Yuan segera memerintahkan serangan mendadak tanpa ragu-ragu. Para Master Gu menderita kerugian besar akibat penyergapan itu. Fang Yuan adalah seorang ahli jalur perbudakan, tanaman merambat hijau yang memiliki kecerdasan lebih rendah daripada binatang buas, berkoordinasi bersama di bawah kendalinya, dan mengabaikan nyawa mereka sendiri untuk meledak dengan kekuatan 100 kali lipat dari biasanya. Khususnya untuk para ahli seperti Hei Loulan, Ye Luisang dan Tai Bai Yun Seng, dia telah memberi lebih banyak perhatian dan memobilisasi tanaman merambat naga hijau yang sebanding dengan binatang buas yang bermutasi, untuk menghalangi mereka. Mundur, mundur cepat, ada tanaman merambat hijau di mana-mana di sekitar kita. Jika kita terus maju, korbannya akan menjadi lebih parah. Tuan pemimpin suku Hei, pemimpin suku saya meminta untuk mundur. Beberapa suku besar buru-buru mengirim perwakilan mereka. Siapapun dapat melihat bahwa mereka telah disergap oleh kelompok tanaman merambat hijau. Bagaimana tanaman merambat hijau bisa menjadi begitu jahat? Saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk mengatasi masalah ini. Hei Loulan menggertakkan giginya dengan keras. Wajahnya menunjukkan ekspresi berjuang beberapa kali sebelum dia mengeluarkan sepatah kata, mundur. Dia juga tahu situasinya sudah di luar kendali, tanaman merambat hijau itu menyerbu tanpa takut mati dan telah menyebabkan formasi menjadi kacau. Dan para ahli tidak dapat bertarung dengan benar karena takut melukai anak buah mereka sendiri. Jika mereka menderita korban yang begitu serius di babak kedua, lalu bagaimana mungkin Hei Loulan memiliki kekuatan untuk merebut Gu abadi di babak terakhir? Mundur tentu saja merupakan langkah yang bijaksana, tetapi itu akan tergantung pada apakah Fang Yuan akan mengizinkannya. Dia mengendalikan lantai ini, menyegel pintu keluar dan masuk hanyalah hal kecil. Segera, semua orang menemukan sesuatu yang mengerikan, mereka tidak bisa pergi. Penemuan ini merupakan pukulan besar bagi moral. Seluruh pasukan tampaknya akan hancur berantakan. Pada saat yang genting, Hei Loulan merasakan situasi menjadi kacau dan berdiri. Suaranya menyebar kemana-mana, kalian semua, bertahanlah. Aku akan menggunakan jurus pamungkas Grey Meltdown untuk secara paksa melewati babak ini. Jika kita bertahan, kita akan menang, kita akan selamat. Para Master Gu yang putus asa mendengar kata-kata ini dan merasa seperti mereka adalah orang-orang yang tenggelam yang telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Semangat yang telah jatuh ke dasar tidak runtuh pada akhirnya dan malah stabil. Semua orang mulai bertarung lagi, membuka jalan dan membentuk formasi yang erat dan terhubung. Di bawah perlindungan ketat dari semua pasukan,
Hei Loulan memimpin sekelompok Master Gu jalur penyempurnaan untuk membentuk formasi melingkar dan mulai menggunakan jurus pamungkas Grey Meltdown. Tuan, jika kita mengaktifkannya secara paksa, kita mungkin akan kehilangan 30% pasukan kita. Seorang Master Gu jalur penyempurnaan tua yang familiar dengan informasi dalam menasihati Hei Loulan dengan wajah pucat. Gerakan mematikan Grey Meltdown tentu saja memiliki keterbatasan. Jurus pamungkas ini mengandalkan koordinasi antara dalam dan luar, ini mengharuskan hadiah ronde tersebut berupa cacing Gu yang sengaja disediakan oleh Dewa Gu suku Hei atau Sue Songxi. Namun, bangunan 88 yang sejati tidak akan berkoordinasi, ia hanya memilih cacing Gu yang cocok dari cacing-cacing yang diserap dan memurnikannya untuk membentuk ronde. Hadiah ronde pertama adalah cacing Gu yang berasal dari Hei Bai. Dengan demikian, Hei Loulan dapat menggunakan jurus pamungkas Grey Meltdown untuk memanfaatkan keinginan Giant Sun yang masih belum sepenuhnya memurnikan cacing Gu, untuk memurnikannya secara paksa. Dengan cara ini, ia akan mendapatkan hadiah dan melewati ronde tersebut. Namun, hadiah cacing Gu ronde kedua adalah Gu liar. Hei Loulan tidak dapat terhubung dengan Gu liar ini dan jurus pamungkas Grey Meltdown tidak dapat digunakan. Ronde kedua hanya dapat diselesaikan sesuai dengan ini dengan melewati persyaratannya. Namun, situasi saat ini kritis. Hei Loulan tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain mengaktifkan jurus pamungkas Grey Meltdown secara paksa untuk melewati ronde kedua dan terhubung dengan hadiah cacing Gu ronde ketiga. Hadiah cacing Gu ronde ketiga datang dari Sue Songxi. Cacing Gu itu baru setengah dimurnikan, jadi masih mengandung sebagian besar keinginan Sue Songxi. Karena Hei Loulan bekerja sama dengan Sue Songxi, keinginan Sue Songxi menyetujuinya. Dengan demikian, ia dapat menggunakan Grey Meltdown untuk terhubung dengan hadiah ronde ketiga dan memurnikannya. Dengan demikian, ronde ketiga akan terlewati. Dan ketika ronde ketiga dilewati, ronde kedua tidak akan memiliki fondasi, dan akan runtuh. Karena ketika bangunan 88 yang sejati memadatkan setiap lantai, pertama-tama akan membentuk ronde ke-100, lalu ronde ke-99, ronde ke-98. Namun, jika Hei Loulan melakukannya, kekuatan jurus pamungkas Grey Meltdown akan meningkat beberapa kali lipat, jauh melampaui jumlah yang dapat ditanggung oleh Master Gu jalur pemurnian ini. Baik itu berhasil atau gagal, sebagian dari Master Gu jalur pemurnian tidak akan mampu menanggungnya dan mati. Puluhan Master Gu jalur pemurnian mati lebih baik daripada seluruh pasukan mati. Hei Loulan menggertakkan giginya, matanya dipenuhi cahaya dingin dan kejam. Situasi telah memaksanya untuk memilih yang lebih baik dari dua kejahatan. Master Gu tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke formasi.